mau record. Oke, kepada Ibu Maria Francisca, silakan memulai dulu, Bu Ika. Oke. Ya, selamat malam teman-teman. Salam jumpa di Zoom 4 Darah. Kami harap tidak bosan ya dan tetap semangat, dan memang judulnya suka aneh-aneh dari 4 Darah ya. Memang banyak dari pagi tadi waktu saya kirimkan link ini, saya juga terima beberapa WA menanyakan ini bikin roti beneran. Ya teman-teman, jadi topik kami ini bagaimana kita membuat ulang adonan roti ya. Jadi kami ingin menyampaikan bagaimana perjalanan kami di Atomi ini teman-teman. Dalam 3-4 tahun ya, ini memang masa yang sangat rawan untuk kita memulai suatu bisnis ya. Jadi suatu bisnis yang memang belum stabil. Kita sedang berusaha membangun satu jaringan. Tujuan kita sangat besar teman-teman ya. Kita ingin menuju ke imperial. Kita bukan targetnya hanya income 50 juta saja per bulan. Target kita sangat besar, itu 1 miliar per bulan. Berarti perjalanan kita akan sangat panjang. Kenapa banyak yang berguguran di Atomi? Nah, biasanya tuh orang biasa menyikapinya kan gini teman-teman. Pasti sering sekali teman-teman mendengar keluhan dari tim Anda bahwa ya jaringan gua nggak ada yang jalanin bisnis. Aduh jaringan gua mati. Aduh leader gua pindah loh ke tempat lain loh. Ya kan, setiap hari itu akan bermunculan multi level baru ya. Dan mereka di sana jarang sekali loh teman-teman multi level itu yang seperti Atomi, yang berusaha manajemennya mengingatkan kita jangan overclaim. Jangan terlalu overclaim untuk produk kita, jangan berlebih-lebihkan, ya kan? Tapi di tempat lain justru melakukan hal yang memang sengaja dilebih-lebihkan, ya, baik marketing plan-nya maupun daripada produknya. Sehingga tidak heran dari tim kita banyak yang kepincut, pindah, ya, pakai produk sana lagi, ya, pakai pindah, mau marketing mereka tergiur marketing plan-nya kah, ya, atau produknya mereka pindah. Sehingga banyak dari tim kita mungkin bilang, waduh user saya sekarang nggak mau pakai Atomi lagi. Dia pakai sekarang ada yang baru loh, sekali masker tuh wah kinclong yang lagi heboh katanya ya kan. Atau wah beli di Tokped, beli di mana lebih murah. Apalah alasannya yang membuat jaringan kita ini turun ya. Nah, orang biasa teman-teman yang standar mereka akan menyikapinya ya mereka loyo. Mereka juga lama-lama ikut menghilang, teman-teman. Itu adalah orang biasa. Nah, di sini kami ingin mengajak teman-teman, ini kan mau mencapai suatu peluang income yang sangat luar biasa. Kalau Anda ingin sesuatu yang luar biasa, jangan pernah bersikap seperti orang biasa. Lakukan hal yang lebih. Ya, lakukan hal yang lebih. Jangan takut hujan, jangan takut panas. Cuaca ini. Yang perlu kita takutkan adalah di saat kita sudah jangan ngomong tua lah ya, kadang-kadang nggak usah tunggu tua. Di saat beberapa tahun kemudian atau malah dalam waktu dekat ini amit-amit kalau keluarga kita ada masalah dan butuh biaya besar, kita nggak ada dana. Nggak ada income yang masuk yang mampu mensupport itu. Kita harus takutin itu. Tapi kebanyakan dari orang-orang tidak pernah memikirkan hal itu. Hujan mereka takut hujan, panas takut panas ya. Itu yang mereka takuti ya. Jadi teman-teman jangan salah untuk menakuti hal-hal sesuatu yang salah. Kita harus fokus kepada goal kita yang sangat besar ke depan sana. Ya. Yang membuat kami terus berjalan sampai sekarang dan semangat kami sangat luar biasa ya. Kami sering mendengarkan orang-orang kalau ketemu kami di online, maksudnya di seminar-seminar offline ya, di SAODS, wah 4 Darah luar biasa, selalu semangat. Nah teman-teman, semangat kami ini sebenarnya itu karena kami fokusnya jauh ke depan terhadap goal besar kami. Ya, bukan karena kami tidak pernah masalah, bukan karena jaringan kami sudah besar, udah enak, nggak usah kerja income terus, jadi semangat, bukan teman-teman. Ada satu rahasia yang membuat income kami tetap bisa besar, ya. Jadi yang membuat kami tetap semangat itu karena goal kami hanya fokus mata kami kepada goal yang jauh besar di sana, dan kita tidak peduli dan menghindari orang yang dinamai toxic.
Ya, kita menghindari orang-orang yang negatif di lingkungan kita. Karena kita nggak akan bertumbuh, kita nggak akan sukses, kita nggak akan bahagia dengan lingkungan orang yang negatif. Jadi kita nggak usah terseret emosi di yang negatif. Ya teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan buat adonan roti? Saya udah buat yang 2 atau 3 kali saya rasa ini adonan roti ya. Buat terus. Artinya apa? Di saat Atomi pertama kali mulai ya, itu kami yang awal-awal ini justru mengetahuinya sebelum Atomi masuk Indonesia. Wah, sudah coba pakai produk dan sudah nggak sabar dan melihat ini suatu peluang yang luar biasa. Sudah menyiapkan sekian dana, udah terbang sana sini untuk menyampaikan peluang ini. Ya, jadi adonan yang pertama yang saya buat adalah adonan yang saya pertama buat bahannya setengah. Ya kita lihat kenapa kue saya nggak jadi di depan ya. Adonannya setengah. Bukan adonan, bahan. Jadi kalau Anda ingin buat satu kue resep, harusnya telurnya 30, kalau lapis legit Bangka kan 30 telur kuning ya. Saya cuma butuh 10 telur misalnya. Nggak jadi ya itu lapis legit ya. Tapi maksa buat ceritanya ya. Menteganya Wisman harusnya sekian proporsinya dibandingkan mentega biasa. Ya, tapi saya kebalik misalnya ya. Nah, jadi seperti itu contohnya. Saya akan bahas. Jadi di awal itu terbang sana sini ya, dari Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Utara ya, pesawat terbang luar biasa ya, mahal ya, dari tiket, dari hotel, makan kita keluarkan, nggak masalah. Kenapa? Karena fokus saya adalah di goalnya. Pada waktu itu masih abu-abu sekali. Saya cuma ngerti marketing plan, tapi itu masih secara teori. Bagaimana di perjalanannya nanti dihadapinya belum tahu karena open juga belum, ya. Nah, kami memulai dari Jakarta sampai ke Jawa Timur, kita ke sana ke kemari menyampaikan semua yang kami tahu saat itu, ya. Dan adonan kue yang saya bikin pas-pasan ini bahannya, teman-teman, ya, itu mampu membawa saya menuju SM di awal. Tapi tidak mampu mempertahankan SM-nya langsung auto SM. Yaitu tadi bahannya kurang, teman-teman. Ya, telurnya kurang. Jadi nggak lapis legitnya. Jadi lapis legitnya nggak mungkin jadi kue lain karena resepnya lapis legit. Hanya bahannya kurang, teman-teman. Ya. Nah, di Atomi ini bagaimana untuk Anda menuju sukses? Rotinya ini harus bagaimana? Betul, bantat ya. Jadi bahannya ini adalah buat suatu resep roti. Anda perlu roti ini bahannya perlu raginya untuk mengembangkan dan juga oven. Saya ingat Pak Obed tadi, Bu mungkin nanti disampaikan raginya seperti apa supaya roti kita bisa berkembang dengan baik supaya nggak bantat ya. Nah, bahan untuk bikin roti Atomi ini teman-teman itu adalah penguasaan produk. Saat itu jelas saya hanya tahu evening set sama absolute set, selebihnya nggak ngerti. Ya, nah jadi penguasaan produk, penguasaan marketing plan. Saat awal saya sudah mengerti marketing plan, ya. Tapi penguasaan produknya kurang. Di sponsor datang cuma bawa skincare itu ya, tahunya cuma evening sama absolute yang saya tahu ya. Nah, kemudian apa? List nama. Dari awal saya udah pegang list nama. Saya modelnya saya selalu ajarkan bikin list nama. Kenapa? Karena saya memang buat. Ya. Nah, jadi bahannya kurang di penguasaan produk. Produk segitu banyak, kita hanya tahu 2 linting doang, ya kan? Karena memang sponsor masih terbatas kasih tahu kita, ya. Nah, itu bahannya. Raginya apa, teman-teman? Raginya di mana untuk Anda bisa berkembang? Sistem, teman-teman. Di saat itu belum ada raginya, belum juga mulai ya Tommy. Gimana mau ada sistem ya? Tidak ada, belum hanya home meeting dari sponsor yang datang. Itu pun berapa bulan baru datang sekali, dan itu baru juga kita dengar ya. Jadi raginya pun belum, ya belum pakem. Nah, raginya ini adalah di sistem, teman-teman. Bagaimana kita menghadiri Zoom, bagaimana Anda menghadiri ODS, Success Academy, itu adalah ragi Anda untuk buat rotinya Atomi. Karena di situ bagaimana membuat Anda menemukan nyawa Anda, nadi Anda di Atomi ini. Tanpa ragi itu roti Anda nggak jadi. Tanpa Anda menghadiri sistem nggak akan jadi, nggak akan berkembang jaringan Anda. Karena Anda nggak ngerti apa-apa bagaimana menyikapi dan mental motivasi Anda tidak terbentuk.
dan Anda tidak ada role modelnya, Anda nggak bisa nonton itu. Itu hanya bisa Anda dapatkan apabila Anda hadir dalam sistem. Kalau Anda tidak hadir dalam sistem, Anda hanya komunikasi dalam sponsor Anda, atau Anda merasa cukup dan hadir dalam grup Anda, maka di otak Anda atau pandangan Anda, Atomi ini hanya sebesar Anda dan grup WA Anda. Ya segitulah Atomi. Anda nggak pernah tahu Atomi ini global di 57 negara. Kalau Korea sekali mengadakan SA, langsung serentak 8 kota, dia begitu banyak yang hadir, Anda nggak pernah tahu. Ya, jadi sekecil itu bagaimana roti Anda bisa berkembang. Ragi Anda tidak cukup, teman-teman. Jadi, sekali lagi saya tekankan, kalau Anda ingin besar di dalam bisnis ini, ragi Anda harus cukup dalam bikin roti itu. Ya, ovennya apa? Follow up, duplikasi. Ya, setelah Anda, ini kok Bu, saya rajin, satu hari saya WA 100 orang, karena tiap hari dia broadcast saja 100 orang, jebret. Dia nggak pernah follow up siapa yang dia kirim, nggak pernah ditanya, ya, ataupun dia ketemu orang, ya, home meeting, table talk, aduh saya nggak enak Bu Ika, saya nggak enak nanya dia mau apa enggak, pokoknya saya udah sampaikan biarin aja, kalau dia mau kan dia hubungin saya. Anda salah, nggak mateng, roti Anda nggak mateng, ya. Kita waktu memulai bisnis ini, Anda yang berkepentingan, Anda yang pengen teman Anda mengenal tentang hal ini. Teman kita yang baru dikenali, dia tidak ada kepentingan dan dia belum menyadari bahwa hidup dia akan sangat bagus, akan sangat berubah kalau dia mengenal Atomi. Dia belum mengerti itu, teman-teman. Sehingga dia merasa tidak ada kepentingan. Maka dia nggak akan telepon kita. Oh iya ya Rin, kemarin yang kamu presentasi saya itu apa ya? Saya mau dong beli ini, beli itu. Jarang teman-teman yang seperti itu. Ya, jarang. Kecuali saya, dulu saya begitu. Berapa persen yang seperti saya? Ya. Nah, jadi kalau Anda ovennya nggak ada, Anda udah ada bahannya, Anda beli lengkap, Anda raginya nggak ada oven. Jadi nggak itu roti. Nggak jadi. Ya. Jadi Anda harus punya bahan yang cukup, Anda punya penguasaan produk, Anda menguasai marketing plan, Anda punya list nama, ini adalah bahan Anda untuk memulai Diatomi. Ragi Anda adalah sistem untuk menguatkan Anda, membuat Anda sendiri berkembang. Anda berkembang itu di dalam sistem, teman-teman. Kalau Anda belajar sendiri, ya, percayalah. Anda kalau merasa nggak perlu sistem, terus di handphone Anda kan ada ya, bisa lihat shopping mall. Terus Anda sibuk apalin semua produk itu, saya nggak percaya Anda mampu dan Anda akan merasa semangat dan kuat. Nggak mungkin. Ya, kita nggak mungkin mampu belajar sendiri tidak di dalam sistem. Jadi Anda bisa berkembang menjadi seseorang yang sangat luar biasa itu kalau Anda ada di dalam sistem. Ingat, oven Anda adalah follow up dan duplikasi. Ya, kalau Anda di sini menjalankannya dengan menjual barang, tidak ada duplikasi yang benar, berarti ovennya itu adalah oven yang jadul, yang sudah konslet kabelnya, sekali colok jedar kebakar, ya. Gak jadi juga, ada juga kebakaran rumahnya. Kebakaran artinya apa? Ada yang laporin Anda, ID Anda dimatikan oleh Atomi, kebakar sudah ovennya, ya. Nah, jadi di awal teman-teman saya bikin adonan roti, ya, mampu membuat saya menjadi SM. Tapi kemudian satu persatu itu pasti runtuh. Kenapa? Karena waktu saya yang membuat roti pun saya pun masih tidak paham banyak. Jadi apa yang bisa saya sampaikan lebih kepada tim saya. Jadi nggak heran ya itu rontok satu persatu, ya. Nah, jadi itu juga gugur walaupun, tapi teman-teman, kami tidak pernah melihat ke belakang. Kami melihat goal kami ke depan. Sehingga saya tidak ada hitung-hitungan, wah ini rugi banget ya, income Atomi waktu SM baru sekian, terus baru berhasil sekali pula, besok-besok nggak ngulang SM pula. Saat itu saya ingat sekali,
saya hanya mampu kurang lebih satu periode itu 8 juta kali ya, atau 1 bulan 8 juta. Saya lupa pertama kali ya, bulan-bulan awal gitu ya. Mungkin 8 juta 1 bulan. 1 bulan 8 juta ya. 1 juta 8 juta 1 bulan. Kita kalau ngitung, saya nggak pernah hitung rugi untungnya waktu pertama kali itu. Karena di otak kita berusaha menghubungi orang-orang yang sudah kita bangun, yang sudah kita ajak. Tapi kalau mereka melepaskan diri, apa yang kita lakukan? Yang banyak sekali rontok di tahun-tahun awal, Atomi di tahun awal tuh luar biasa membernya teman-teman. Center juga luar biasa menjamur. Tapi banyak yang gugur, kenapa? Karena mereka salah menyikapi terhadap keruntuhan jaringannya. Yang runtuh itu kenapa? Yaitu yang runtuh itu karena mereka tidak mendapat cukup informasi Atomi, dan kita sendiri pun masih baru. Kita sendiri pun masih tidak kecukupan materi. Nah, di saat itu cara menyikapinya jangan kita ikut mundur. Tapi kembali teman-teman, banyak yang menyikapi seperti orang biasa. Pengen income luar biasa, tapi yang dilakukan adalah seperti biasa, maka itu nggak match. Kalau Anda ingin income yang luar biasa, Anda harus lakukan sesuatu yang luar biasa. Maka kami buat lagi adonan baru, teman-teman. Ya, jadi yang bersama saya Laris sampai sekarang sebenarnya udah generasi kedua. Ya, jadi teman-teman yang baru memulai 1 tahun 2 tahun di ini, ya waduh jaringan saya kemarin kok pada mati, terus belum ada yang gerak, itu biasa. Ya, fokus pada impian Anda, yang menjadi motor Anda itu adalah impian Anda. Jadi temukan dulu impian Anda. Impian Anda nggak ada, maka Anda susah untuk tergerak untuk bikin adonan baru. Kalau Anda tidak ada cinta yang besar, cinta terhadap keluarga Anda, kepada orang tua Anda, pasangan Anda, anak Anda tidak ada cinta yang besar, ya, maka Anda tidak merasa ada kebutuhan untuk bikin roti baru. Ya, sepanjang bikin itu penuh dengan segala macam prosesnya yang melelahkan, ya. Tapi kalau Anda menikmati proses buatnya, maka kita akan enjoy sekali buatnya. Gagal roti ini yang kita buat. Karena roti yang pertama pasti jauh dari sempurna, namanya kita baru pertama buat. Maka kedua kita buat lagi. Ya. Nah, sekarang ini ada sedikit penurunan. Nah, teman-teman, kita sebagai leader dan Anda yang menjadi pemilik daripada ID Anda, belajarlah untuk Anda bisa melihat. Ya, selalu saya bilang pada tim saya, walaupun Anda baru mulai, baru member baru, Anda belum mengajar mastership, Anda harus tahu cara melihat periode. 1 sampai 16 di set tanggalnya, lihat totalnya Anda bisa mengumpulkan berapa PV. Anda masih baru, misalnya dalam 2 minggu itu Anda baru berhasil mengumpulkan 100.000 kiri, 200.000 kanan misalnya ya. Tidak apa-apa, tapi di periode berikut tanggal 16 sampai akhir bulan, usahakan PV ini tidak turun. Minimal 100 kiri, 200 kanan seperti periode kemarin. Jauh akan lebih bagus kalau Anda bisa melebihkan omset Anda. Tapi kalau Anda tidak mengerti melihat periode, nggak tahu pokoknya jalan aja, nggak ada yang sudah, tidak ada yang Anda tidak ada patokan Anda, maka ini nggak akan bertumbuh, teman-teman. Nah, jadi kita menyikapinya. Kalau Anda melihat, loh, kemarin periode kemarin saya special agent loh, bulan lalu saya special berhasil nyampe dan sekarang saya special agent. Wah, ini menurun. Kalau Anda tahu mengamati, Anda pasti tahu. Nah, banyak yang nggak menyadari, nggak tahu turun, nggak ngerti dirinya, nggak special agent juga ada nggak ngerti ya. Tahu-tahu sudah sebulan baru pairing sekali, tahu-tahu 2 bulan dia baru pairing sekali, tahu-tahu 6 bulan baru sekali ya. Ada orang yang mati rasa seperti itu. Nggak menyadari timnya rontok satu persatu. Jangan sampai tunggu mati semua terus Anda baru menyadari. Ya, jadi kalau Anda mengamati, Anda tahu, oh ini terjadi penurunan. Apa yang Anda sikapi? Ya, bikin lagi adonan baru dan adonan lama diperbaiki. Mungkin resepnya kurang. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan pada teman-teman, kita ini kalau jaringan Anda line A dan line B, Anda yang bangun, ya. Dan
Anda yang menjalin hubungan dengan mereka, Anda jangan takut kalau di saat omset Anda turun. Ya. Kenapa? Karena Anda tahu bagaimana membuatnya. Ini 2 line besar ini Anda yang buat. Di saat hilang, misalnya member Anda tiba-tiba pindah ke MLM lain, jangankan member. Misalnya ada salah satu leader di bawah Anda, ternyata kepincut pindah ke tempat lain. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah Anda nangis Bombay guling-guling 7 hari 7 malam? Itu mah pesta Alibaba. Ya, apa yang harus Anda lakukan kalau satu leader Anda pindah? Yang harus kita lakukan adalah bikin adonan baru. Kenapa? Karena waktu dia menjadi SM, waktu tim Anda besar, itu Anda yang buat. Anda yang membangun. Anda yang mencari bahan. Anda yang meragi. Anda yang mengoven. Kalau roti itu mau habis, yang nggak takut, Anda tahu cara buatnya. Anda tahu bagaimana harus Anda lakukan. 8 step Anda. 8 kebiasaan Anda. Lakukan terus. Jangan 8 kebiasaan ini jaringan udah SM berarti cukup 2 kebiasaan. 8 kebiasaan diskon banyak. 8 kebiasaan cukup sampai ke SM atau ASM. Setelah ASM potong semua jadi 2 kebiasaan. Ya. Anda mau ke Imperial perjalanan masih jauh ya. Itu step nggak boleh didiskon. Sebenarnya cara berroti ini semua cara Anda mengejar lagi, membangun lagi di saat jaringan Anda turun, itu adalah 8 kebiasaan itu. Cuma kami nggak mau menjelaskan teori satu-satu, nanti Anda merasa sudah berkali-kali mendengar teori ini. Lebih baik kita lihat apa yang kita lakukan. Ya, turun ke lapangan, digebrek, dilihat jaringannya, Anda buka lagi jaringan Anda lihat mana yang sudah punya line A, line B. Mana yang dulunya bergerak kok diam di situ. Anda calling lagi. Anda samperin. Mungkin ya dengan bertambahnya jaringan Anda, ya kita ini bisa kehabisan waktu. Kadang-kadang kita mulai tidak kepegang. Harusnya sudah terjadi perpanjangan tangan daripada leader Anda di bawah yang langsung pegang. Tapi mungkin leader Anda juga bisa aja, itu kita bilangnya kehilangan leader kita. Leader kita mungkin ada satu masa atau bagaimana dia kehilangan waktu untuk memegang jaringannya, sehingga otomatis jaringan kita menurut kita harus turun gunung. Coba lihat yang mana, samperin, kunjungin tim. Ya, jadi ketemu teman-teman Anda, ketemu tim Anda tidak hanya di saat ada home meeting. Anda boleh mengunjungi mereka yang masih seputaran bisa Anda kunjungi dengan mobil. Ya, bukan berarti ngobrol dengan tim yang Kalimantan, wah iseng saya ke sana terbang sengaja kunjungin, bukan teman-teman ya. Kalau Anda keluar kota itu berarti di situ memang sudah ada leader yang gerak, Anda ke sana untuk bina. Ya, tapi seputaran Anda yang Anda bisa jangkau dengan mobil, ya, Anda boleh mengunjungi mereka. Apalagi dalam satu komplek. Jangan yang hanya WA menunggu waktu dan nggak ketemu match-nya, maka dalam 3 bulan 4 bulan merasa nggak ada waktu untuk mengunjungi dia. Padahal satu komplek. Anda tinggal melipir, tidak surut setiap minggu datang kunjungin dia. Orang juga ribet tiap minggu, ngapain lu datang ya. Tapi kalau sesekali kita datang, kita pun tidak duduk setengah jam sampai 1 jam. Anda hanya cukup mampir, Selo kalau ada dia, kita bisa masuk, yang ngobrol sebentar ya. Cari tahu lagi dari ngobrolan kita bisa menemukan problem apa dia sebenarnya sehingga dia menurun. Atau apa yang bisa kita bantu dia. Dan kadang-kadang dengan obrolan 10-15 menit itu mampu menghidupkan api dia lagi. Kalau sampai ke rumah dia ternyata nggak ada orangnya, tinggal pulang, nggak ada masalah kan? Ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, untuk kita membangun relasi dengan member-member kita. Coba terus. Ya. Jadi kita tetap melakukan kunjungan-kunjungan dan tetap melakukan pembinaan, dan perlu kita merasakan jaringan kita line A, line B itu adalah tim kita, milik kita. Jangan Anda bedakan, oh di line ini si ini kan bukan rekrutan saya. Ini yang CDE yang rekrutan saya, yang lain ini bukan. Jadi Anda cukup hanya WA yang Anda rekrut. Yang lain kan rekrutan si ini. Selama dia ada di bawah jaringan Anda, berusaha untuk memiliki mereka dan mengenal mereka.
Tidak ada salahnya Anda ikut menyapa, membuat mereka merasakan kehadiran Anda sebagai sahabat mereka. Ya, bukan hanya sebagai leadernya, tapi sebagai sahabat mereka. Ya, kita berusaha untuk datang memberikan bahu ini untuk mereka. Mencoba memberikan sandaran kepada mereka di saat mereka lelah. Siapkan bahu Anda. Siapkan tangan Anda untuk merangkul mereka di saat mereka ingin curhat. Disitulah fungsi kita untuk merasa memiliki jaringan kita. Ya, jadi teman-teman di sini, saya percaya perjalanan teman-teman ini ya, apalagi yang sudah 4,5 tahun seperti kami, pasti ada masa-masa yang timnya tuh turun. Kadang-kadang di masa kejayaan, wah, terus habis itu dia turun gunung, bisa aja teman-teman. Ya, kita belum sampai imperial. Kalau imperial teman-teman, seturun-turun ada nggak turun? Mungkin ya turun, kalau bawa-bawanya rontok bisa turun juga. Tapi seturun-turunnya nggak mungkin income-nya jadi 20 juta teman-teman. Ya, income mereka 1M 1 bulan, seturun-turunnya mungkin 500 juta per bulan. Anggap hilang 50% ya teman-teman. 500 juta tuh masih bisa buat high, ya. Nah, kita semua teman-teman, Anda jangan merasa kecil hati kalau Anda di tim atau jaringan yang tidak terbantu oleh sponsor Anda. Semua kondisi ada plus minusnya. Bagi teman-teman yang kirinya, wah ada sponsor kuat di atas, lempar, kuat sekali ini jaringan, banyak sekali makhluk hidupnya ya, nama KTP banyak sekali. TV juga sekarang lagi ada ya. Teman-teman, hati-hati, Anda tidak tahu persis bagaimana membuat roti Anda itu berarti. Anda hanya tahu setengah resep. Anda belum full bikin satu roti. Jadi hati-hati. Kalau Anda yang satu jalur dikenyang oleh support dari atas, ya Anda harus sempurnakan roti Anda adalah dengan cara yang tadi. Kenali mereka. Jadi jangan Anda sibuk di satu line, ini Anda merasa aman terus, itu nggak akan aman. Kenapa? Perjalanan Anda masih sangat panjang. Masih sampai imperial. Anda nggak pernah tahu satu jaringan itu yang Anda nggak pernah sentuh itu hidup sampai kapan, kuat sampai kapan. Sedangkan Anda nggak pernah kenal mereka. Jadi Anda perlu mengenal mereka. Ya, supaya sempurnalah resep roti Anda. Tapi bagi teman-teman yang sekarang setengah mati dengan keringat darah, keringat air mata bercucur Anda yang membangun 2 jaringan Anda, resep Anda sempurna, teman-teman. Ya. Jadi Anda yang buat, Anda tahu bagaimana membangunnya lagi apabila terjadi apa-apa. Tapi jangan tunggu terjadi apa-apa ternyata satu jalur nol terus nggak ada PV, baru Anda merasa sadar, oh ya kenapa satu sisi nol ya. Jangan. Ya, jadi Anda belajar untuk menyikapi dan tahu melihat omset itu, ya. Apalagi sebentar. Jadi teman-teman 3-4 tahun kita di sini sangat rawan ya. Kalau Anda jadi SM jadi-jadian, memang dijadiin oleh sponsor, tiba-tiba ada SM, ada DM, ada SRM maju ke depan, tapi karena dijadikan oleh seorang, nah itu Anda sama sekali tidak tahu cara buat roti. Hati-hati. Jadi kalau tidak ada support lagi, Anda pun tidak tahu bagaimana buatnya, karena bukan Anda yang mengejar itu, mastership itu, ya. Jadi perlu kita tahu bagaimana mengejar SM itu seperti apa, Diamond Master seperti apa, dan semua tim kita ajarkan mengejar SM dengan benar. Supaya menuju ke imperialnya itu kita itu sangat kuat jaringan kita, ya. Nah, jadi waktu yang terbaik teman-teman, banyak orang merasa aduh hidup dia ya, banyak teman-teman kita yang merasa dia terus berdoa ya, terus bergumul karena kondisi keuangan tidak baik ya, berdoa minta rezeki, berdoa minta petunjuk ya, minta peluang. Teman-teman, waktu yang terbaik dan peluang yang terdahsyat sudah diberikan Tuhan untuk menjawab jawaban doa kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kita peka atau tidak terhadap jawaban doa yang diberikan Tuhan kepada kita? Kadang-kadang kita banyak orang yang menolak kita tidak menyadari terhadap jawaban. Kenapa? Karena dia terlalu mengharapkan yang peluangnya tiba-tiba orang yang datang ya Rini silakan masuk ke kantor hari ini, Anda saya
terima langsung jadi direktur, gaji 100 juta. Wah, inilah jawaban doa saya ya. Banyak orang merasa jawaban doa tuh seperti itu. Menunggu waktu yang tepat seperti itu. Nggak akan ada, teman-teman. Ya, jadi banyak orang yang tetap berdoa menunggu dan menunggu karena di bayangan dia jawaban Tuhan adalah datang, tiba-tiba datang dengan peluang seperti itu. Mengajak dia masuk ke perusahaannya jadi direktur utama, kasih gaji 100 juta. Ya, atau kena lotre. Nah, loh. Atau segala macam, membayangkan itu yang jawaban Tuhan. Tuhan ingin kita berproses. Siap nggak kita bisa menerima 1M 1 bulan? Anda perlu siap. Kesuksesan juga perlu kesiapan. Siap apa? Siap mental Anda. Siap mental kita bagaimana mengelola uang itu. Ngelola uang ini nggak gampang, teman-teman. Ya, jangan Anda pikir kita tidak ada uang, kita pusing cara ngelola uang kita yang hanya terbatas, sedangkan anak mau masuk sekolah, ini itu Anda pusing dengan mengelola keuangan Anda. Percayalah Anda kalau terima 1M sebulan pun Anda juga pusing mengelola itu uang. Ya. Nah, jadi bagaimana Anda mengelola uang itu, bagaimana mental Anda siap menjadi mental seorang kaya, itu perlu diproses, teman-teman. Orang bisa gila juga karena nggak ada uang, terlalu kaya juga bisa gila. Gila dalam arti apa? Jadi overacting, jadi orang yang tidak menapak langit lagi, dagunya mendongak ke atas gini, nggak kelihatan orang, sombongnya pernah ada, teman-teman. Ya, Atomi kalau Anda sukses beneran tidak akan membentuk Anda menjadi orang yang seperti itu. Karena Anda tahu atau saat Anda menuju sampai ke imperial, Anda melewati begitu banyak perjalanan yang panjang dan bagaimana Anda membangun tim Anda, bagaimana Anda punya perhatian, melayani dan mengasuh mereka untuk sama-sama sukses bersama Anda. Maka di saat Anda menerima 1M sebulan itu, Anda menjadi seseorang yang sangat matang terhadap sebuah kesuksesan. Maka tidak heran kita bisa mendengar para imperial kita, ya, waktu mereka nyampe imperial, kita mendengar cerita mereka tuh sangat nikmat. Ya, karena kita mendengarkan proses mereka, teman-teman. Dan kita juga banyak mendengar mereka bagaimana mereka berbagi dengan uang yang mereka dapat itu. Mereka sudah terbiasa memanage uang mereka dengan baik. Mereka pun terlatih bagaimana memanage uangnya. Ya. Nah, teman-teman, cara mengatur yang membuat kita gagal dalam hidup kita, membuat Anda nggak sukses dalam suatu bisnis, atau kehidupan Anda jadi Anda tidak ada uang, masa depan Anda jadi suram, bukan hanya Anda boros di uang, teman-teman. Ya, ingat teman-teman, Mr. Park ada kasih kita suatu wacana, suatu video, dia menyampaikan maksudnya, orang kaya nggak ada yang kaya dari menabung. Orang kaya itu dari berbisnis, memang benar. Ya, nggak ada orang yang kaya dari menabung. Bayangin kapan Anda kayanya, kalau dari gaji Anda bisa sisihkan berapa, saya tanya. 2 juta, 5 juta, 10 juta? Kapan Anda bisa menjadi kaya raya kalau hanya menyimpan segitu? Ya, inflasi jauh lebih cepat daripada tabungan Anda. Ya, jadi berbisnislah. Ya, nah bukan dengan kita menghemat. Jadi pepatah yang diajarkan orang tua kita dulu adalah salah. Hemat tangga kaya itu salah banget, teman-teman. Tapi ada satu yang sangat penting yang kita sangat tidak menyadari itu. Itu yang membuat kita gagal dan miskin. Apa? Anda boros di waktu Anda. Anda boros di uang, tapi Anda tahu bisa mencari uangnya, Anda tidak akan susah, teman-teman. Papa saya mengajari saya juga hampir sama dengan kayak Mr. Park. Ya, bukan berarti kita tidak bijaksana, nggak perlu nabung. Tapi papa saya sampaikan ke saya, Anda harus tahu. Dia bilang, kamu harus tahu cara pakai uang. Anda harus tahu bagaimana menikmati uang, sehingga Anda tahu cara cari uang. Anda jadi merasa tahu ada kebutuhan untuk mencari uang. Kalau Anda hidup dari hemat-hematnya, Anda tidak tahu cara menikmati ini uang, maka Anda pun tidak ada merasa kebutuhan untuk mencari lebih. Paham ya? Karena Anda nggak pernah tahu perlu liburan, aduh nggak usah, tiket mahal, jalan-jalan lu gila. Uang kita dikurskan ke dolar tuh berapa duit, nggak usah. Ke Ancol cukup, Anda seumur hidup gitu aja ya. Anda nggak merasa perlu mencari lebih. Tapi kalau Anda tahu mau pakai uang dan menikmati uangnya, Anda punya merasa hasrat yang lebih untuk mencari uang. Tapi
Ada satu yang membuat kita gagal, tidak mampu, itu apa? Boros waktu. Artinya apa? Terlalu banyak orang yang gagal di bisnisnya karena gagal mereka mengefisiensikan waktu mereka. Manajemen waktu yang kacau beliau. Ya, prioritasnya hilang. Menambah kegiatan di luar sana, mereka nambah terus. Di saat kita mengingatkan atomi mereka untuk masa depan mereka sendiri, mereka akan banyak menyampaikan kita 1001 alasan. Ujung kalimat mereka akan menyatakan, iya saya akan berusaha maksimal. Tapi sebelumnya dia udah memberikan kita 1000 alasan. Maka kita tahu yang dibilang dia akan berusaha itu tidak akan usaha. Kenapa? Karena 1000 alasan sudah disampaikan oleh otak dia. Nggak bisa karena harus ini, nggak bisa karena ini. Tapi kegiatan di luar itu dia nambah terus. Ya. Artinya apa? Ini sangat tidak bijaksana. Termasuk misalnya kita kunjungan, misalnya ke panti asuhan sana ini itu, misal bakti sosial sana ini, bijaksana nggak kalau saya terlalu banyak kegiatan di luar sana, tapi sebenarnya untuk sesuatu yang mendasar kepentingan rumah tangga saya tidak saya lakukan. Ini masih kurang bijaksana, teman-teman. Kenapa? Ingatlah, di saat Anda tumbang, di saat berapa tahun kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di keluarga Anda, butuh biaya besar, Anda tidak ada dana, apakah Anda bisa minta dari orang lain? Nggak ada yang peduli dengan kita, teman-teman. Kita yang harus bijaksana bagaimana kita mengelola waktu kita ini. Efisiensikan waktu Anda. Ya, jadi Anda termasuk boros waktu, bukan boros uang yang membuat Anda tidak bisa kaya. Boros waktu yang membuat Anda tidak bisa kaya. Hidup kita hanya 24 jam dalam satu hari. Berapa jam yang Anda efektifkan, Anda maksimalkan untuk sesuatu bisnis yang akan menopang Anda di nantinya. Nggak ada. Tidak sekian persen yang Anda sisihkan untuk situ, Anda lebih banyak memberikan banyak alasan, Anda mengizinkan diri Anda untuk gagal. Anda mengizinkan semua alasan itu menghantar Anda bahwa Anda maksimal ngerjain atomi itu hanya 30 menit dalam 24 jam Anda. Dan Anda punya plan, iya saya mau jadi imperial. Jangan ngomong. Ya. Jadi special agent pun lupakan karena Anda tidak layak. Ya. Anda harus kejam terhadap kenyamanan Anda saat ini. Artinya apa? Maksud saya kita harus bisa, belum saatnya kita menikmati lebih. Kita pengen nikmati itu lebih. Bisa, kerjakan secepatnya ini. Kalau di buku Robert Kiyosaki mengatakan, menunda kenikmatan. Anda bisa melakukan banyak pelayanan itu dan lebih maksimal lagi pelayanannya kalau Anda kelebihan. Anda bisa memberi. Sekarang apa yang Anda beri, Anda hanya bisa beri doa. Doa terus. Teman Anda butuh bantuan dana atau segala macam, ada bencana alam di mana misalnya, Anda hanya bantu doa. Kenapa? Karena hanya itu yang bisa Anda lakukan. Tidak ada mampu sepeser pun yang Anda bisa bantu ke sana. Kenapa? Karena keluarga Anda masih butuh biaya itu. Bersegeralah sukses. Kata Mr. Park, bersegeralah sukses Anda. Kata Mr. Park, dia tidak berhenti bekerja sampai tadi dan dia tidak merencanakan untuk berhenti walaupun dia sangat lelah. Yang terlelah di antara kita siapa? Mr. Park, teman-teman. Di antara kita semua yang tercapek terlelah ada Mr. Park. Kalau Anda melihat terobosan-terobosan yang diberikan atomi untuk kita dari segala macam sistemnya, otak dari siapa? Mr. Park. Dia merasa belum saatnya dia tidur dan dia tidak akan tidur dan berhenti bekerja sampai dia meninggal, teman-teman. Kenapa? Karena dia bilang dia ingin kita semua cepat sukses. Ayo semua atomian cepatlah sukses. Cepat-cepatlah. Supaya apa? Supaya dunia ini lebih banyak lagi yang diselamatkan. Kalau Anda ingin banyak melakukan pelayanan di sana, cepatlah sukses. Supaya Anda nantinya punya waktu jauh lebih banyak untuk melakukan pelayanan Anda. Supaya Anda punya lebih banyak rezeki untuk membantu sana. Seperti Atomi melakukan sumbangan-sumbangan donasi-donasi yang begitu dahsyat waktu kita lihat di setiap Success Academy kita di Indonesia maupun luar negeri. Kenapa? Karena Atomi berkelimpahan. Sama dengan kita, teman-teman. Di saat kita berkelimpahan, akan banyak orang di luar sana yang tertolong. Dan di saat Anda sudah menikmati passive income Anda yang sudah lumayan, Anda mau pelayanan sampai kemana-mana pun, Anda pun tidak lagi memberikan resiko kepada keluarga Anda. Di sini saya tekankan ya.
Anda harus memikirkan pelayanan untuk keluarga Anda terlebih dahulu. Anda lakukan atomi ini dan melayani siapa? Melayani keluarga Anda, melayani kebutuhan orang tua Anda. Ya, jadi Anda melakukan pelayanan kepada keluarga Anda dulu, Anda kecukupan, Anda bisa punya banyak waktu. Di saat Anda melakukan banyak pelayanan di luar sana, uang Anda akan terus masuk, teman-teman. Di saat itu efektivitas waktu yang Anda berikan di awal itu sudah terjawab. Kalau sekarang Anda mulur-mulur, teman-teman, ya, maka semua nggak akan jadi. Pelayanan Anda mungkin saya nggak tahu bagaimana ya apa atau kita pergi jalan-jalan atau apa yang kita lakukan di luar sana yang boros waktu ini ya itu setengah-setengah dan keamanan keluarga Anda terancam dan Anda tidak terpikir di situ. Itu yang saya bilang. Jangan takut Anda kerja keras sekarang. Jangan takut Anda sekarang terhadap hujan, panas semua. Takutlah kalau suatu saat keluarga Anda butuh dana yang sangat besar. Dana kita tidak siap. Ya, tidak takut dengan segala macam image yang diberikan teman-teman kepada kita. Ya, saya juga tertawa. Saya tidak menanggapi negatif itu. Ya, tapi saya merasa, wah ini senang sekali saya dipanggil Enci Atomi. Ya, oleh teman sekolah ada ya yang komentari di medsos. Hai Enci Atomi, ya kan. Enci Atomi ya teman-teman itu mahal ya, nama Atomi mahal loh ya, sampai bisa dibeli sampai kita bilang Enci Atomi itu kan bagus ya. Jadi nggak usah tersinggung mereka mau manggil kita apapun ya, kita selalu menyampaikan informasi-informasi Atomi di medsos kita yang merasa terbuka pandangan mereka yang merasa terbawa semangatnya oleh semangat kita, maka sangat luar biasa. Mereka yang tidak dan mereka mau panggil kita apa kek ya, si gila atau siapa, tidak apa-apa. Itu berarti branding Anda jadi, ya. Nah, jadi yang nggak masalah teman-teman, ya. Itu saja dari saya. Pesan saya terakhir teman-teman, ingat bukan boros uang yang membuat kita tidak bisa sukses. Boros waktu sebagai satu kendala buat kita untuk tidak bisa sukses, ya. Itu dari saya Rini, saya kembalikan kepada Rini. Boleh tepuk tangan dulu buat Ibu Maria Francisca Winata. Hari ini sudah memberikan energinya, energi positifnya ya buat teman-teman ya. Mungkin dari yang Anda simak, saya pengen tanya dulu, apakah Anda pernah merasakan selama jalan di Atomi ini pernah ditinggal sama member Anda kah? Atau Anda pernah ditinggal oleh leader di bawah Anda kah? Atau bahkan Anda ditinggal oleh sponsor Anda? Boleh ketik angka 1 kalau misalnya Anda pernah mengalami hal itu. Kalau nggak pernah, luar biasa. Ada yang pernah mengalami? Juli, Bu Laurentina, Bu Yana, Bu Debbie M, Bu Wike, Bu Suri, Bu Amelia, Bu Sylvia, satu banyak. Ternyata memang banyak semua yang pernah mengalami hal seperti itu ya. Tetapi kembali lagi pada waktu teman-teman akhirnya tahu sebenarnya cara Anda membangun jaringan Anda seperti apa, Anda membangun Atomi ini seperti apa, Anda nggak perlu khawatir karena di situ sudah disampaikan, oh kalau ternyata bahannya kurang sih, saya perbanyak dulu ini, paskan dulu bahannya. Kalau misalnya ternyata oven saya udah kuno, udah meletup kan, meledus katanya, jika dicolok langsung meledak, ya udah ganti ovennya. Kalau misalnya ternyata raginya udah kadaluarsa, tadi siapa yang bilang, ya udah beli ragi yang baru, nggak perlu bingung. Istilahnya masalah-masalah ini wah banyak ternyata yang ngetik angka 1, nggak cuman kita, nggak apa-apa. Jadi itu semua satu pelajaran bahwa kalau Anda benar-benar di Atom ini menjalankan dengan tahu benar-benar menjalankan dan istilahnya tuh punya bayi dari Anda melahirkan sampai istilahnya dia jadi dewasa, kita sendiri yang memegang, itu pasti kita tahu lah caranya untuk membuat lagi. Membuat lagi Bu Ida? Monggo Bu Ida. Kok membuat lagi, membuat kalau anak beda lagi sih, bukan roti. Oke, silakan Ibu Ida Ratria, katanya nggak pernah nih, dia tidak mengetik angka 1. Kojimal kata Bu Sylvia, kojimal ya, bohong ya kalau nggak pernah ya teman-teman.
Ya luar biasa. Ika tadi sudah ngasih tahu ya tentang adonannya ya. Kalau baking Ika mungkin lebih oke dari saya, tapi yang lebih parah lagi adalah Rini. Dia tidak bisa baking sama sekali. Ya, baik teman-teman. Kalau Ika tadi sudah menyampaikan adonan resepnya, resep untuk membuat roti ya seperti apa. Nah, satu hal yang sangat penting di dalam membuat roti adalah tingkat kematangan roti itu sendiri. Nah, ini penting sekali ya. Kalau saya bisa katakan kalau saya itu matangnya tingkat tingkat ketika saya memasukkan adonan itu ya, saya memberikan temperatur yang seharusnya tidak seperti itu gitu ya. Terlalu tinggi temperaturnya. Sehingga saya merasa wah, ini kematangan ya, kematangan di luarnya tok. Ternyata dalamnya masih kunyur-kunyur ya. Itu bahasa Jermannya kunyur-kunyur seperti itu ya. Jadi teman-teman di dalam membuat sebuah roti ya, kita perlu tidak hanya kepandaian atau ilmu atau pengetahuan atau pengalaman tentang bahan-bahannya saja, tidak. Tetapi bagaimana setelah bahan-bahan ini cara mencampurnya pun itu kita perlu ya. Kemudian bagaimana bahan-bahan yang sudah kita campurkan sedemikian rupa kita masukkan ke oven, ovennya itu temperaturnya harus pas ya. Pak Darani mau geblek kabeh iki. Tadi ada yang tanya, wah ini beda dengan yang lain, tidak hanya ngomong atomi doang, padahal ya tetap atomi ya, adonan kue juga atomi di sini ya teman-teman. Nah, apa sih yang saya maksudkan dengan temperatur di sini ketika saya mengalami kesalahan ya, kesalahan saya adalah temperatur saya terlalu tinggi. Artinya waktu itu sebelum saya betul-betul menjalankan atomi, itu kan saya tanya dulu tentang marketing plan-nya, bisnis plan-nya, kemudian saya pelajari betul-betul ya, dan kemudian saya ternyata ketinggian temperaturnya dengan dalam tanda kutip begini. Seharusnya temperatur saya tetap rendah dulu ya, sedang saja begitu ya. Karena apa? Karena saya belum pernah melakukan bisnis MLM sebelumnya. Satu, saya nol pengalaman. Saya pakai produknya oke, tapi nol pengalaman dalam menjalankan bisnis MLM. Carut marut di dunia persilatan MLM atau networking gitu ya, saya belum mengalami. Beda dengan Ika gitu ya. Yang kedua adalah pemahaman saya yang otodidak dalam artian ya, otodidak dalam artian saya belajar sendiri loh. Kenapa? Sponsor yang mengenalkan itu jauh di sana. Satu di Thailand, satu di Korea. Semuanya itu tidak ada yang bisa bahasa Indonesia. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja nggak ada yang ngerti, teman-teman ya. Jadi apa komunikasi kami adalah komunikasi dalam bahasa Korea. Bahasa Korea yang saya miliki itu bukan bahasa Korea seperti Ibu Sylvia ya, bukan, atau teman-teman yang lain yang belajar secara formal begitu, tidak. Saya tahunya adalah cabai sekilo berapa, ajuma, ke kucu, hankiroe olmaeo, ngerti ya. Tapi kalau untuk bahasa tingkat level dewa saya nggak ngerti gitu loh. Jadi saya betul-betul belajar, saya memakai pemahaman saya. Akhirnya kesalahan saya yang sangat fatal adalah saat saya membangun jaringan, ya, membangun jaringan. Saya paham bahwa binary system itu membangun dua kaki. Saya paham betul, tetapi pemahaman saya ini kebablasan. Temperaturnya terlalu tinggi, ya. Kebablasannya apa? Pak Hankil juga mengatakan ya, kita harus menolong, betul? Ya, kita harus punya cinta. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah menaruh orang, ya, teman-teman saya, saudara saya di sini ya, kiri kanan begitu saya taruh. Betul, betul. Tapi yang salah adalah kemudian saya belum tahu ini orang-orang ini jalan bisnis apa enggak, betul enggak toh? Nah, ketika kalau sudah jalan bisnis, kita udah tahu dia ada pergerakan, begitu ya, dia mengikuti cara-cara kita, dia mengerjakan apa namanya 8 core dan seterusnya, it's okay. Kita taruh orang di kanannya, it's okay, masih oke lah, ya kan?
Nah, ini belum apa-apa, ya. Di awal-awal saya udah taruh. Jadi kemudian seperti pohon beringin, rindang sekali pohon jaringan saya. Nah, akhirnya bisa dibayangkan kaki saya jadi berapa, nggak tahu, nggak terhitung. Saya kakinya berapa, saya nggak terhitung, ya. Kenapa? Karena keinginan hati, ya, itu sudah melampaui batasan, ya. Batasan dari apa? Kamu jangan fokus ke situ dulu. Kalau mau tolong, kuat dulu kakimu. Kamu lihat dulu siapa yang akan bergerak di situ. Nah, akhirnya ya itu tadi. Saya kelelahan, teman-teman. Nah, banyak sekali teman-teman yang saya rasa mengalami seperti saya. Jadi temperatur di sini menurut saya adalah bagaimana kita belajar untuk memahami betul, ya, memahami betul kinerja atau cara kerja di atomi. Kalau kita temperaturnya terlalu tinggi, kita mau kejar terus SM, ya, kejar SM atau mastership lain, sementara kita belum kuat, akhirnya apa? Gosong di luar, mateng nampaknya, tapi kemudian ketika kita makan tidak enak sama sekali. Adonan sebagus apapun, se-excellent apapun adonan itu sudah dibuat oleh Ika, tapi kemudian dimasukkan ke oven yang seharusnya temperaturnya cukup 90 derajat. Kita masukkan ke 200 derajat, maka yang terjadi adalah gosong di luar, ya. Tidak hanya bantat, gosong di luar, nampaknya mengembang bagus. Begitu dikeluarin dari oven, serut, bantat. Ya, seperti itu. Ya. Jadi sampai ya, sampai. Satu itu saya menyusun jaringan. Yang kedua adalah saya adalah salah satu biang kerok dalam ini saya open ya, terbuka ya, dalam membuat mastership secara bergantian. No, ya. Siapa dulu yang mau mastership? Oke, aku. Oke. Nih, aku mau beli Hemohim. Pakai dulu PV-nya. No, itu Ida ya, dulu ya. Sempat seperti itu, ya. Biang keroknya salah satunya adalah saya dan mungkin saya, ya, mungkin saya, ya. Saya akui itu dosa. Kepinteran. Pinter tapi tricky ya, jahit. Jadi akhirnya enggak jadi apa-apa, teman-teman. Kalau Anda masih seperti itu terus, berat, ya. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami adonan roti yang Anda buat ini seharusnya dimasak pada temperatur yang seperti apa. Atomi sudah membuat patokan, ya. Patokan. Patokannya bukan masalah Anda pintar buat adonannya saja. Adonan tanpa Anda oven, ya, tanpa Anda baking atau tanpa Anda kukus, ya, tidak akan jadi. Ya. Nah, jadi teman-teman ini, hati-hati ketika teman-teman mengejar seolah-olah teman-teman mampu, padahal teman-teman belum mampu. Ya, belum mampu. Nah, bagaimana caranya yang terbaik di dalam atomi? Yang terbaik adalah berproses. Ya. Proses menyakitkan, iya menyakitkan. Saya pun menyakitkan ya teman-teman. Ternyata adonan yang saya buat itu, ya adonan yang saya buat sudah oke, tapi pemanasannya yang saya keliru, ya temperaturnya itu yang keliru, sehingga ya akhirnya mau nggak mau 1 tahun teman, 1 tahun teman-teman, saya ibaratnya nangis Bombay. Nangis Bombaynya gimana? Ya. Nangis Bombaynya adalah ketika saya harus merontokkan atau saya harus mematikan ID di member saya, ID member saya, kemudian saya harus menota ulang di bawah, itu membutuhkan 1 tahun. Tetapi mereka kan harus belanja ya teman-teman. Mereka harus belanja. Belanja di mana? Akhirnya ya saya taruh orang-orang baru yang baru atau mereka yang sudah bisa ditaruh mungkin orang tuanya atau siapa sih oke ya. Tetapi kalau orang-orang baru saya taruh di situ, kemudian orang yang saya matikan ID-nya 1 tahun kemudian saya pindahkan ke sini, saya harus mengembalikan poin nggak teman-teman? Berat sekali loh teman-teman. Yang seperti itu jangan sampai Anda lakukan. Ya, jangan sampai Anda lakukan. Kemarin
saya belajar dari Bu Lisen ya, bagaimana keterbukaan beliau itu luar biasa. Saya sangat terberkati ya. Ya. Semuanya melakukan kesalahan di awal. Itu wajar. Tetapi bagaimana kita menyikapi ketika kita sudah melakukan kesalahan, apakah kita akan hidup terus di dalam kesalahan itu atau kita bersegera bertobat? Nah, ini yang penting teman-teman. Bukan seberapa banyak kesalahan yang kita lakukan, kemudian kita tidak mau bertobat, kita tidak mau hidup baru, kemudian kita mulai sesuatu yang baru dengan semangat yang baru, ataukah kita begitu melakukan kesalahan, kita berhenti. Close, saya nggak mau kerjakan lagi Atomi. Nah, atau Anda kemudian menganggap bahwa Atomi ini bukan tempat yang bagus untuk berbisnis, artinya tidak ada orang sukses di sini, sulit sekali sukses. Nah, ini kan berarti Anda give up, kita give up. Nah, tetapi bagaimana kita kemudian menyadari, oh ya, aku salah, aku keliru. Ya, saya tidak mau dengarkan kata sponsor. Kamu kerjakan, kamu susun jaringanmu 2 saja, kiri kanan. Muncul katanya, 2 lain saja katanya. Tapi saya nekat, enggak lah. Itu kan hak saya untuk menolong orang, ya kan? Hak saya untuk menolong saudara saya. Nah, tetapi saya lupa bahwa ketika saya menolong saudara saya mengorbankan orang lain. Ketika saya menolong sahabat saya mengorbankan orang lain. Nah, itu saya lupa. Ketika saya tidak mau dikatakan saya mengorbankan orang itu, maka yang terjadi adalah saya mati-matian harus berjuang untuk mereka juga di situ. Akhirnya berapa kaki yang kita kerjakan? 1, 2 adalah ketika kemudian saya menyadari bahwa tricky ya, kita melakukan trik-trik di luar apa konsep yang sudah disiapkan oleh Pak Hankil, itu semuanya akan sia-sia, teman-teman. Berjalan mengalir saja ya. Kuatkan jaringan, itu yang paling oke. Kenapa? Pak Hankil mengatakan untuk mencapai auto SM itu kita hanya membuat yang namanya auto consumer. Auto consumer itu terjadi ketika member-member di bawah kita ya, itu sudah mencintai produk, mereka bisa berbelanja sendiri, mereka bisa mendaftarkan sendiri. Maka secara otomatis itu akan menjadi omset untuk kita, perusahaan kita ya. Saya anggap misalnya saya punya bisnis ya, ini omset saya. Itu secara otomatis. Jadi kita tidak perlu trik-trik lagi, nggak perlu lagi ya. Dan kemarin saya menyampaikan juga di center begitu ya, bahwa apa yang saya kerjakan itu saya tidak malu mengakui ya. Saya tidak malu. Karena apa? Karena kita harus terbuka, harus jujur dengan member, supaya apa? Supaya mereka tidak melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Betul-betul berat sekali ya teman-teman. Jadi saya merasa bahwa di Atomi kita tidak boleh terlalu sombong dengan kemampuan kita. Ya, saya mungkin waktu itu terlalu sombong. Lu jangan mikirin seperti itu. Kenapa nggak boleh? Ya kan? Kan niatku baik, ya kan? Seperti itu. Saya terlalu sombong. Ya, yang kedua, saya membuat trik seperti itu, artinya saya menjadi racun ya, racun bagi banyak teman-teman yang lain, sehingga banyak yang kemudian melakukan cara-cara seperti itu. Lalu apa untungnya? Nggak ada untungnya teman-teman. Untungnya hanya sesaat habis SM puasa, seperti ular ya. Habis makan ayam 1 ekor, habis itu bobo. Sampai lapar, makan lagi 1 ekor, bobok lagi. Nah, teman-teman, apakah kita mau seperti ular? Kan enggak kan? Kita harus terus makan. Kita harus ingat bahwa di bawah kita, anak-anak kita ini perlu makan. Mereka harus betul-betul kenyang. Nah, ini loh teman-teman. Jadi, jangan terlalu tinggi temperaturnya ya, temperaturnya jangan tinggi, harus disesuaikan apa yang Anda buat, kebutuhan untuk membuat roti ini supaya maksimal itu memakai apa. Nah, ini proses ini yang penting teman-teman, proses bakingnya ya, kemudian habis itu sampai pada pemanggangannya atau pengukusannya seperti itu sangat-sangat penting, sangat mempengaruhi bagaimana hasil dari roti itu sendiri. Nah, ketika saya kemudian melakukan
sesuatu yang keliru, bisa dikatakan 1 tahun awal saya melakukan satu kegagalan. Ya, saya gagal 1 tahun awal. Tetapi karena saya tahu, saya belajar, saya mau belajar dari kegagalan itu, saya tahu semua jaringan itu adalah saya yang membangun, maka saya bisa membuat lagi. Dan begitu gagal itu kemudian saya buat lagi, saya pasti membuatnya jauh lebih baik daripada yang waktu awal saya gagal. Saya tidak lagi menyusun seperti pohon beringin. Surut begitu, oke? Setelah itu bagaimana? Setelah itu saya baru bisa memahami. Selanjutnya apa fokus saya? Setelah ini anak-anak saya ini oke, saya harus apa? Satu persatu harus dimentaskan. Mereka harus jadi semuanya auto SM. Begitu. Nah, setelah auto SM bagaimana? Otomatis kalau sudah ada 4 auto SM di bawah saya sangat mudah untuk mencapai yang namanya auto DM. Betul? Nah, setelah auto DM terjadi, maka saya sangat mudah untuk mencapai Seren Rose Master. Begitu teman-teman ya. Jadi nggak usah cepet-cepetan atau nggak usah panas-panasan, dipanasi pol-polan begitu mentang-mentang kompornya itu merek Modena begitu ya, di pol paling gede, gosong teman-teman ya. Sebentar lagi pasti itu akan dibuang ya, percuma. Entah Anda yang membuang, entah dia yang membuang diri seperti itu. Artinya member itu mungkin give up ketika Anda tekan dengan tekanan yang sangat panas ya. Jadi teman-teman hati-hati sekali, kita harus berhati-hati, kita nggak boleh sombong. Baik untuk sombong untuk diri sendiri, kepada sponsor juga kita nggak boleh sombong, ke bawah ke member juga kita nggak boleh sombong. Kita harus bersama-sama berjuang membuat satu adonan, di mana adonan itu harus melalui proses pembakaran yang sesuai dengan temperaturnya, sesuai dengan aturan yang ada di atom. Mungkin itu saja dari saya, Rini. Terima kasih. Terima kasih. Guyu, Rini. Ya, tadi siang tuh waktu kita ngobrol, Bu Ida bilang, aku diem aja, nggak usah ngomong. Saya langsung ingatkan, yakin nggak ngomong, banyak loh dosanya, dosa masa lalu. Begitulah kita ya, jadi jangan kaget kalau misalnya kita itu udah ngomongnya, bahasanya udah nggak karu-karuan, tapi ya bahasa yang saling mensupport lah. Kalau saya sendiri di bidang perbackingan, saya malu tadi dikasihin foto sama Mike, ada di sini siapa ya? Tadi di sini ada yang fotonya gambar roti. Saya malu karena langsung diketawain sama Bu Ida. Saya itu paling nggak bisa memasak dan paling nggak bisa bikin kue. Kalau tadi Bu Ida bilang dia temperaturnya ketinggian, sebenarnya saya tahu masalahnya di mana, bukan temperaturnya ketinggian. Anda salah masang, harusnya atas bawah apinya Anda pasang bawah aja, Bu Ida. Itu saya pernah ngalamin. Saya pernah bikin kue, bawahnya udah kosong, atasnya nggak matang karena apinya atas bawah nggak dinyalain, harusnya atas bawah, ya itulah. Tapi saya tahu teorinya, saya tahu teorinya meskipun nggak bisa bikin kue. Oke, kalau saya pribadi teman-teman di awal itu memang saya ini benar-benar yang belajar sendiri, sama juga dengan Bu Ika, Bu Ida sponsor malah cuma datang 2 hari. Itu pun sudah pokoknya ini cara daftarin member, itu pun Atomi juga belum buka, ini cara daftarin member, caranya kamu taruh begini, cara daftarnya seperti ini. Lalu produk Atomi Indonesia masuk di Indonesia, kita nggak tahu cara belanjanya gimana, masuk webnya gimana, saya nggak masuk di grup biasanya kan Bu Ida itu bikin grup leader, waktu itu bikin grup, saya nggak tahu kenapa saya juga nggak di invite sama kantor, jadi sampai Oktober buka ya, saya September gabung, Oktober buka, sampai Januari workshop leader itu baru saya dimasukkan di grup Atomi Indonesia. Jadi benar-benar selama 3 bulan itu kayak orang buta, ya pokoknya kita taunya yang dikasih sponsor produknya odol, sikat gigi, sampo, evening care, ya cuman itu aja bekal saya. Lalu kayak menyusun jaringan pun saya juga sama seperti Bu Ida, bahwa awalnya sponsor juga sempat bilang sih naruhnya gini ya, cuman gini aja. Cuman akhirnya pada waktu orang-orang yang daftar itu, saudara saya daftar, lalu teman saya daftar, nanti saya dibantu ya, oke siap, jangan khawatir, saya bantu. Jawabannya gitu, saya kasih orang di kanan-kanannya.
baik, baik. Katanya Rini emang baik, kebaikan sampai goblok katanya. Bodoh banget. Saya sering itu dikatain sama dua songong itu ya, dua leader itu katanya kamu tuh terlalu Bu, eh, bukan terlalu baik sih, terlalu polos gitu loh ya. Kadang waktu dulu di awal kita emang gimana ya, pada waktu mereka daftar, oh ya, ini bagus, free. Ya udah nanti aku dibantu ya, biar nanti bisa meringkan ini, bisa meringkan sini, 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 sini. Akhirnya ya sudah kita bantu sampai akhirnya ya itulah pohon beringin, dan itu saya nggak sadar-sadar sebenarnya ya sama lah, hampir sama dengan Bu Ida, setahun lebih, bahkan hampir 2 tahun baru benar-benar yang merampingkan jaringan. Jadi kalau misalnya tanyanya gimana ya, pada waktu itu akhirnya orang-orang yang tadinya bilang saya dibantu ya, orang-orang yang di kanannya itu dia tidak jalan, dan di kanannya itu teman-teman saya yang saya taruh di sana, dia tidak terbantu sama sekali, cuman membuat yang paling atas ini jadi pick club. Pick club itu saya juga baru tahu istilah pick club, bahwa mereka tidak ngapa-ngapain bisa dapat bonus gitu loh. Nah, itu akhirnya saya harus merampingkan jaringan, dan itu butuh waktu. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini kenapa sih kita tuh Pak Dara mungkin di grup kita masing-masing selalu bilang kita itu bangun jaringan itu benar-benar menaruh orang itu sesuaikan dengan caranya Atomi. Jangan terus istilahnya itu nggak apa-apa lah, nanti aku bantu dia pasti kalau udah bonusan pasti jalan kok. Kata siapa? Itu cuman in your dream. In your dream. Kalau kita ngomong, oh ya udah aku udah meringkan dia, nanti dia pasti jalan kalau udah dapat bonus. Itu kata siapa dia pasti jalan. Yang ada nanti kalau misalnya nggak dapat bonus lagi, loh kok aku nggak dapat bonus, Bu Ida mana katanya dibantu, Bu Ika katanya kemarin saya udah dapat bonus, lagi kok nggak ada lagi. Yang capek siapa? Yang capek kita sendiri. Akhirnya setelah sadar hal-hal seperti itu, mulai perombakan jaringan, dan itu memang butuh waktu teman-teman, dan itu benar-benar nunggu ID-nya mati baru kita pindahkan, nunggu ID-nya mati baru kita pindahkan ke jaringan yang benar-benar jaringan utama. Dan saya bersyukur seperti yang disampaikan sama Bu Ika tadi, kalau saya sih masalah bahan, ya bahan saya belajar sendiri, bahannya untuk membuat kue ini saya belajar sendiri, produk saya belajar sendiri, marketing plan saya belajar sendiri, dan yang pasti saya punya tanggung jawab teman-teman, punya rasa tanggung jawab terhadap orang-orang yang sudah mempercayakan KTP-nya kepada saya. Kalau di awal saya merasa sponsor saya jauh, kita masalah kendala bahasa. Terus saya akhirnya pada orang-orang yang daftar nih, ya sudah saya aja nggak dapat apa-apa, saya nggak pernah diajarin apa-apa, saya nggak pernah dikasih apa-apa, saya nggak pernah dikasih orang, saya nggak pernah dikasih poin. Terus saya juga menyampaikan hal itu ke bawah saya, ke orang-orang yang percaya kepada saya. Akhirnya saya merasa hati nurani saya nggak benar kalau misalnya kita akhirnya mencampakkan mereka. Akhirnya ya apa, saya harus belajar. Saya nggak suka bikin kue, saya terpaksa harus bikin kue seperti itu. Istilahnya kenapa akhirnya kata-kata bikin kue ini awalnya adalah waktu ternyata kita udah setahun lebih loh, hampir 2 tahun loh ya kita punya Padara ya, kayaknya dari 2020 waktu itu saya mengalami kerontokan jaringan, dan itu satu SM saya matikan ID-nya, dan saya telepon ke kantor untuk mematikan ID-nya. Memang waktu itu ada masalah, jadi memang SM ini nggak benar, bahwa dia melakukan hal-hal tidak mengajarkan membernya untuk belanja sendiri, mereka harus belanja ke dia. Jadi semua pembelanjaan tuh istilahnya membernya dibodohin dalam arti semua hal pelanggaran kode etik itu dia langgar semua. Akhirnya saya bilang kok saya harus matikan dia. Kalau saya nggak matikan dia, kasihan yang bawa-bawa ini, akhirnya mereka bekerja hanya untuk dia, istilahnya seperti itu. Jadi akhirnya saya harus matikan satu jaringan, satu SM saya. Bayangkan SM saya belum ada 4, saya belum DM waktu itu. Saya harus matikan orang ini, SM saya ini. Saya bilang ke kantor, dan itu akhirnya separuh dari jaringan saya, karena dia orang yang agak paling atas, itu hancur. Saya waktu itu ya kebetulan kita bulan Juni 2020 itu ada syuting bareng sama Bu Ida, Bu Ika, nginep di tempatnya Bu Ika. Akhirnya saya curhat masalah jaringan, karena saya juga nggak pernah punya pengalaman di dunia MLM. Saya pun jalannya sama, harusnya binari, yang 2 kaki saya jalannya
banyak kaki, jadi kaki 1000. Padahal nggak seperti itu. Saya cerita sama Bu Ika, Bu Ida, terus dia bilang, kamu jangan menyerah. Jaringan itu kamu kan tahu cara bikinnya, dan saya bersyukurnya adalah 2 jaringan ini, 2 kaki saya, itulah saya yang saya bikin sendiri, bukan limpahan orang-orang dari sponsor. Kadang susahnya adalah seperti itu. Kalau saya memang bersyukur bahwa 2 kaki ini saya benar-benar buat sendiri, makanya saya tahu bagaimana orang-orang di bawah saya. Akhirnya pada waktu seperti itu saya renungkan sampai udah itu akhirnya ceritanya kebentuknya 4 darah dan kebentuknya grup kita itu karena memang kegilaan saya waktu itu habis makan cabai hijau kayaknya jadi ngoceh-ngoceh karo PDW. Oh iya, berarti aku harus bikin roti barunya, aku harus bikin adonan baru karena saya tahu masalahnya di mana. Karena saya tahu cara membikinnya, makanya saya harus membuat ulang seperti itu. Jadi karena support dari mereka juga, akhirnya saya bangkit dan saya membuat adonan lagi. Bersyukurnya adalah sekarang jaringan saya benar-benar sudah kembali, menurut saya sudah kembali kuat karena istilahnya dulu benar-benar rontok yang bayangkan orang ketiga Anda rontok dan dia SM, itu berarti kan orang ketiga ke bawah itu udah rontok habis lah istilahnya seperti itu. Dan sekarang bersyukur bahwa kadang grup saya yang rontok itu sekarang lebih besar daripada grup yang kanan, kadang yang grup kanan lebih besar dari grup yang kiri, berarti grup saya itu ada pertumbuhan. Itu seperti itu. Jadi memang kalau dibilang bahwa saya kekurangan, misalnya roti saya habis atau belum habis, waktu itu hampir habis, saya ingat banget Bu Ika ngomong, kamu tahu cara buatnya, kenapa kamu nggak bikin lagi gitu loh. Jadi istilahnya itu yang selalu menancap pada saya. Jadi saya kenapa minggu lalu yuk kita bikin materi, bikin kue, yuk mau bikin adonan ulang. Karena memang hal-hal seperti ini mungkin teman-teman yang tadi mengetik angka 1 itu teman-teman tahu, oh aku tahu caranya. Dan kalau Anda sekarang berjalan cuma 1 kaki, saya yakin bahwa kaki yang diberikan sponsor itu mungkin banyak yang mati kan, kayaknya seperti itu loh. Jadi dan itu tidak kekal. Dalam arti Anda harus berjalan 2 kaki, Anda harus punya orang-orang di kaki kanan dan di kaki kiri Anda. Nggak bisa, oh sekarang kiriku udah besar, aku cuma jalanin kanan terus. Lalu akhirnya teman-teman cuma fokus di kanan, terus giliran yang kirinya udah banyak yang mati, karena ya belum tentu orang-orang ini akan jalan gitu loh, orang-orang yang dari sponsor Anda akan jalan, Anda harus punya orang-orang di kiri Anda juga, karena itu adalah fondasi Anda yang mengenal mereka, member-member Anda kenal sendiri, itu akan menjadi fondasi Anda. Jadi materi hari ini sebenarnya memang nggak ada, kalau misalnya dibilang di mana di kayak support system atomis sebenarnya nggak ada, cuman karena ini pengalaman kami bertiga, ya Anda itu harus berkumpul dengan orang-orang yang punya visi dan misi yang sama. Istilahnya Anda punya visi yang sama di Atomi. Caranya supaya bisa istilahnya 5 orang di sekitar Anda itu mempengaruhi itu benar banget. Jadi saya yang paling istilahnya paling nggak tahu apa-apa di sini jadi belajar banyak, juga bersyukur banget saya bertemu dengan Bu Ida, Bu Ika, jadinya saya belajar banyak dari mereka. Saya yang benar-benar terlalu polos dibentuk mereka juga menjadi lebih tidak polos lagi. Jadi lebih bisa berpikir mana yang baik, bukan mana yang benar, bukan mana yang baik juga. Jadi istilahnya buat teman-teman jangan sampai terjadi hal-hal yang istilahnya kalau misalnya Anda mengalami ini sekarang lagi heboh nih pada mau keluar MLM baru, ini leader saya banyak yang pindah, member saya banyak yang ikut ke sana karena iming-iming bonus yang banyak dan lain-lain. Kalau ada yang seperti itu ya sudah, Anda kan tahu kan caranya mengembalikan jaringan Anda. Jangan takut, istilahnya benar-benar kalau misalnya memang bisa didekatin, kita ajak ngomong, atau itu masih punya masa depan dan lain-lain, akhirnya mereka kembali kok. Kalau MLM baru itu istilahnya mereka paling bertahan berapa tahun sih di Indonesia. Kita tahulah yang dulu Atomi awal-awal juga saingannya yang sangat besar sekali, sekarang juga nggak ada suaranya juga. Jadi istilahnya banyak sekali leader yang pindah ke sana juga sekarang istilahnya tetap produknya pakainya Atomi gitu loh. Jadi ya kalau ada masalah di dalam jaringan Anda punya masalah di
member-member Anda yang pindah kah, bahkan sudah SM, DM pun pindah, bahkan yang sudah ASM pun pindah ke tempat lain, nggak masalah. Kalau Anda ditinggal sponsor pun, selama Anda bisa membangun jaringan Anda sendiri tanpa istilahnya dijadi-jadikan, jadi-jadian seperti yang disampaikan Bu Ida tadi, Anda pasti bisa membangun itu kembali. Anda pasti bisa mencapai mastership itu kembali. Saya juga mau jujur juga, sebenarnya 3 SM saya di awal itu waktu untuk buka SM itu dibantu sponsor saya. Dan waktu itu saya benar-benar nggak ngerti apapun. Tetapi dalam proses saya untuk membangun jaringan saya, itu saya benar-benar setelah 3 kali SM itu, setelah saya bangun sendiri. Saya bangun benar-benar sampai akhirnya semua berjalan karena memang jaringan saya, bukan karena bantuan dari sponsor atau apapun. Makanya terus terang, kalau kita bisa sukses bermartabat, bahwa kita mengumandangkan seperti itu ya, jadilah sukses bermartabat, bahwa Anda benar-benar sukses mendapatkan bonus dari Atomi itu bersih untuk Anda, dan segeralah sukses seperti yang disampaikan Bu Ika, itu benar sekali, karena kita akan mempunyai keterbatasan apabila kita tidak punya kebebasan finansial dan juga tidak punya kebebasan waktu. Sebenarnya kemarin waktu saya dengar sharingnya Bu Chong Limi ya di 100% Atomians kemarin, sebenarnya hal itu banyak terjadi. Orang kita pada waktu melihat orang tua kita sakit dan kita nggak punya biaya apapun, dan melihat mereka akhirnya meninggal tanpa kita bisa berbuat apapun karena masalah biaya, itu adalah satu hal yang penyesalan yang akhirnya datang terlambat. Bahwa teman-teman sekarang mungkin nggak pernah kepikiran, oh ya sudah, sekarang saya sehat-sehat kok, anak saya sehat-sehat, orang tua saya sehat-sehat. Masalah duit nanti biar mengalir aja, alon-alon asal kelakon. Nanti kalau Tuhan akan berikan berkat pada waktunya. Banyak sekali orang-orang yang berkata seperti itu. Tetapi pernahkah Anda berpikir pada waktu sakit itu datang dengan tiba-tiba dan Anda tidak punya uang sama sekali, tidak punya cadangan biaya sama sekali untuk bisa menyembuhkan, membantu untuk menyembuhkan mereka, Anda akhirnya jadi seperti orang yang sangat menyesal. Jadi terima kasih Bu Ika juga mengingatkan kembali akan bahwa kita ini jangan hidup itu cukup dengan cukup-cukup aja, sedang-sedang aja. Nggak bisa kita hidup hanya dengan sedang-sedang aja. Kehidupan saya yang dulu yang sedang-sedang aja itu ya benar-benar nggak bisa bantu siapapun gitu loh. Ngelihat mungkin orang yang membutuhkan, kita pengen membantu, udah nggak bisa sama sekali. Tetapi saya selalu bilang ke member saya sekarang, harus cepat sukses. Kalau kita sukses, kita bisa membantu banyak orang. Kita bisa ya itu tadi balance life yang tadi saya ketikkan di grup, yang selalu diputarkan di SA, di setiap SA, dan banyak sekali mungkin yang di sesi itu banyak yang akhirnya keluar ke belakang, ke kamar mandi, keluar ngobrol kayak udah capek. Itu malah hal yang penting yang harus Anda simak teman-teman, karena yang disampaikan Mr. Park tentang balance life, tentang Anda harus mempunyai mimpi, tentang buku life skenario, itu hal yang sangat penting. Tapi sering kali Anda membuat itu nggak penting. Dalam arti setiap SA saya lihat banyak sekali yang keluar di saat video itu diputarkan. Anda merasa bahwa aku sudah pernah dengar. Anda akhirnya menjadi orang-orang yang sombong, kembali seperti yang disampaikan Bu Ida, bahwa menjadi orang yang sombong, merasa bahwa oh produk aku bisa semua, marketing plan aku bisa semua, masalah yang lain saya bisa semua, saya lebih pintar dari sponsor saya lebih berpengalaman dari sponsor saya. Itu orang yang sombong akhirnya akan jatuh sendiri. Jadi terima kasih buat teman-teman semua, buat Bu Ida, Bu Ika yang juga saya yang nggak tahu apa-apa, jadi banyak belajar dari kalian, menjadi yang lebih bertanggung jawab dan lebih dewasa, lebih tahu mana yang benar untuk tim saya. Dan buat teman-teman, teruslah berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan Anda. Kalau Anda akhirnya berkumpulnya dengan orang-orang yang gagal, Anda melihat di Facebook, oh ini ternyata pindah gara-gara Atomi begini, oh ini pindah karena duitnya nggak ada di Atomi, oh ini pindah, Anda melihat yang seperti itu, akhirnya Anda tidak pernah hadir di support system Atomi, ya akhirnya Anda akan ikut dengan mereka, dan itu akhirnya membuat Anda gagal. Padahal Atomi ini sudah disiapkan oleh Mr. Park seperti disampaikan Bu Ika tadi, yang paling capek memikirkan itu sistem yang sangat luar biasa itu Mr. Park. Kalau misalnya kita gagal,
dia tuh sedih gitu loh. Karena dia bilang, Mr. Park bilang, kalau Anda sampai gagal di Atomi, itu Anda yang bermasalah, bukan Atomi yang bermasalah. Jadi ya carilah mengapa. Mengapa Anda belum bisa sukses di Atomi? Carilah penyebabnya apa. Anda harus bisa introspeksi diri, Anda bisa mencari kenapa kegagalan saya selama ini apa. Apakah karena saya terlalu menekan member saya kah, menekan leader saya kah, atau saya menggunakan sistem by sistem, membuat sistem di dalam sistem, atau saya itu harus Anda yang melakukan. Dan mungkin bisa berkonsultasi dengan sponsor Anda, kalau Anda bisa punya orang hati yang lebih rendah hati untuk bisa istilahnya mengakui kesalahan seperti kata Bu Ida, itu Anda pasti akan menjadi orang yang sukses ke depannya di Atomi. Mungkin itu aja, Bu Ika, Bu Ida. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikankah atau pernah merasa, aku pernah rasanya jadi seperti kalian gitu, sharing. Tadi ada pertanyaan dari Cinko, Bu, apa yang dimaksud dengan kata mematikan ID, terus bagaimana caranya? Udah, mungkin bisa dijawabkah? Ya, oke, Cingpo. Jadi mematikan ID di sini adalah kalau saya itu mematikannya karena betul-betul kesalahan saya ya, dalam menyusun. Artinya saya pasti akan sampaikan ke member saya bahwa mohon maaf, saya kemarin masih belum paham tentang jaringan di Atomi, kemudian ternyata begitu saya tahu ini saya salah meletakkan, maka saya mau izin ke Anda, boleh nggak ID ini, sementara saya matikan, tidak dibelanjakan, tetapi kalau ada pengganti, misalnya orang tua atau anak, boleh nggak saya minta untuk kemudian Anda belanjakan di sini. Ya, jadi saya bukan berarti nanti saya ini ngajarin Anda untuk ngajarin orang yang sudah jadi member di sono-sono, kemudian ditarik ke Anda dengan memakai seperti itu, bukan ya teman-teman. Ini juga hati-hati ya. Jadi seperti itu. ID ini tidak saya belanjakan. Kita tidak membelanjakan ID ini, belanja tidak menggunakan ID ini selama 1 tahun. Sampai ID ini determinasi secara by system ya, otomatis begitu ya. Jadi teman-teman, oh ya, bicara sedikit ya, saya tambahkan juga ya teman-teman, bicara tentang perpindahan ya. Pindahlah ketika Anda tidak ada alasan satupun, tidak ada sedikit pun alasan Anda untuk bertahan di jaringan Anda sekarang. Kalau Anda masih ada secuil harapan, jangan pindah ya. Karena Anda harus matikan ID Anda setahun nunggu. Lah kalau sudah SM nunggu 2 tahun. Kalau DM berapa tahun lagi seperti itu ya. Itu ya. Jadi ini hati-hati ya teman-teman, jangan kemudian Anda belajar di sini ngambil negatifnya ya, jangan. Ya. Jangan ngambil negatifnya. Kemudian yang kedua, ketika Anda hanya sukacita saja ya, menerima member-member yang mau pindah ke jaringan Anda. Wah, hore, ada member yang Atomi yang mau pindah ke saya ya. Ingat ya. Ingat, orang pindah itu dengan sejuta alasan, ya kan? Sejuta alasan. Apakah alasan itu karena dia sendiri yang bermasalah atau sponsornya atau timnya atau apa? Nah, ini dicari tahu, jangan-jangan yang pindah ini yang bermasalah dirinya sendiri. Kalau misalnya orang ini hanya minta-minta PV ke sponsor, pindah ke tempat Anda terima dengan sukacita, ini adalah kebodohan buat Anda, ya kan? Kebodohan. Kenapa? Saya katakan iya, suatu saat pasti akan menuntut hal yang sama. Maka itu selektiflah, ya. Selektiflah ketika Anda menerima orang yang akan pindah ke Anda. Bukan berarti saya menyamaratakan, tidak ya teman-teman, tetapi kita harus betul-betul selektif. Kalau kita memang tahu dia perlu kita tolong, tolong dulu. Ya, tolong dulu dengan apa caranya? Dengan cara memberikan motivasi dulu, ya, untuk mereka bertahan. Uji dulu diri kita juga. Saya menerima dia itu karena ini menguntungkan untuk saya mengambil satu keuntungan,
di sela-sela sesak napasnya orang ini, atau bagaimana? Ataukah saya tulus? Nah, ini Anda uji dulu. Jangan sampai segala sesuatu itu diawali karena keserakahan. Oke? Jangan sampai segala sesuatu diawali dengan keserakahan, ya. Karena apa? Karena Anda sendiri yang nanti akan menuai, ya. Teman-teman, ini pasti terjadi. Cepat atau lambat yang namanya bisnis jaringan, ya, cepat atau lambat di bisnis jaringan itu akan terjadi kerontokan di sana sini, pasti, ya. Banyak atau sedikit itu tergantung. Tergantung dari apa? Dari bagaimana kita membuat adonannya, ya, bagaimana kita mengovennya seperti itu. Nah, ketika ketika kita mau menerima rontokan ini, ya, pastikan rontokan ini adalah rontokan yang betul-betul berkualitas, ya, jangan hanya asal, ya. Tadi Rini mengatakan berulang kali, kita juga mengatakan, ya, kita harus cari orang-orang yang satu frekuensi, ya, satu frekuensi. Artinya kalau saya tidak takut kalau misalnya ada orang yang tidak satu frekuensi dengan saya, kemudian mereka hengkang, ya. Kenapa? Artinya memang susah, udah susah, ya, udah susah. Kalau masih muda, berarti saya masih bisa mengedukasi untuk dia lebih baik. Tetapi kalau sudah susah, artinya ya sudah, kita kan bisa membuat adonan yang baru. Dan ini pun tidak boleh juga, ya sana pergi, aku bisa bikin adonan baru. Nah, ini akan kembali lagi pada satu kesombongan. Nah, terus gimana toh Bu Ida ini karpe? Nggak kemana-mana. Yang jelas teman-teman, belajarlah rendah hati, seperti yang Pak Hendri ajarkan, itu ya, kita nggak boleh sombong. Belajarlah dari setiap kejadian demi kejadian. Belajarlah dari setiap member partner Anda. Jangan menganggap bahwa kita tidak perlu belajar dari member partner Anda. Tidak. Saya pun terbuka untuk menerima masukan dari member partner saya. Bu Ida, kok kayak gini-gini? Boleh kasih masukan. Anda boleh mencaci maki saya pun boleh gitu loh. Tapi saya pun punya prinsip. Prinsipnya di mana? Prinsip yang harus kuat adalah prinsip yang memang sudah dibuat oleh Pak Hangkil. Itu kita harus pegang kuat. Kenapa? Inilah yang akan membawa kita pada kesuksesan. Kalau member sudah ngoceh-ngoceh, itu dia di luar hal-hal yang sudah diajarkan Pak Hangkil, kita cukup senyum saja, ya, cukup senyum saja. Tapi kalau dia ngoceh-ngoceh karena kita salah, tidak melakukan apa yang dikatakan Pak Hangkil, kita melanggar kode etik, sudah seharusnya kita yang belajar dari mereka. Terima kasih. Oke, mungkin saya kemarin hilaf. Kita akui seperti itu, ya. Jadi seperti itu teman-teman maksud saya, ya. Jadi teman-teman jangan salah mengambil arti atau belajar, ya. Jangan salah belajar dengan memakai ID lain, kemudian dengan cara itu, oh gampang, kamu mau masuk jaringan saya, yang di sana masih hidup enggak? Masih. Kalau gitu pakai KTP mamamu, kalau gitu pakai KTP anakmu. Jangan, ya teman-teman. Ini tidak kami ajarkan di sini, ya. Kami tidak mengajarkan. Ini karena intern, ya. Intern memang membutuhkan seperti itu, ya. Kalau tidak ada alasan yang seperti itu, saya tidak akan lakukan. Ya, jadi teman-teman, hati-hati di dalam belajar juga. Menerima ajaran pengajaran itu boleh dari mana saja, tetapi kita harus mengambil yang terbaik. Tentu saja terbaik itu yang seperti apa? Kita melihat rambu-rambu. Kita memakai rambu-rambu model mana? Kalau di Korea atau di Eropa, setirnya di sebelah kiri, kita di kanan, sementara kita hidup di Indonesia, ya kita pakai setir kanan. Oke? Kita ada di Atomi, pakai setirnya Pak Hangkil, ya. Jangan pakai yang lain. Oke, terima kasih Rini. Terima kasih. Oke, ini udah nggak ada pertanyaan sih, Sri Devi. Alhamdulillah sudah sadar sekarang, udah ganti resep, ganti mixer, ganti oven. Bahkan sudah ganti dapur. Sukses terus ya Bu, kalau udah tahu caranya memperbaiki masalah. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan kembali. Mungkin ada satu orang yang mau sharing kah tentang punya Saya adonan? mau, Bu. Boleh, silakan. Maaf ya, tutup kamera. Silakan Bu Ike. Iya.
Saya juga pernah bikin adonan yang salah, tapi itu jauh sebelum Atomi masuk di Indonesia ya. Jadi saya pernah punya calon sponsor, saya udah belajar sama dia kurang lebih sekitar 6 bulan, bisa membangun beberapa orang, kalau nggak salah tuh ada 50 orang ya waktu itu. Tapi karena, adonan saya itu mirip-mirip kalau kita bikin roti, terus dia udah mengembang, pas dicus, kempesin. Seperti itulah saya waktu itu. Jadi udah meramu adonannya baik-baik, udah berharap nanti opening di Indonesia, saya terlalu percaya nih sama calon sponsor saya. KTP kasih semua ke sana. Nggak taunya cus gitu, kempes tuh adonan, padahal udah mumbul tinggi banget. Udah berharap, 50 orang persis seperti saya gitu ya. Dia bikin skenario, eee, kayak payung, beringin kata Bu Ida. "Ini nanti mama kamu di sini, adik kamu di sini, nanti orang-orangnya tuh di sini di sini." Saya nggak ngerti, katanya kita harus binary, tapi kok kayak gini ya? Tapi ya udah yang tadi itu percaya nih sama sponsor, calon sponsor maksudnya. Jadi dibikin. Nah, ketika saya tahu yang bener ini jalannya binary, saya protes dong sama calon sponsor, nggak terima dia. Pas nggak terima, eee tanggal 18 pendaftaran di Atomi Indonesia, saya mau daftar nih orang-orang saya, habis semua Bu Ida, Bu Rini, habis habis sama sekali. Itu saya ingat, saya itu duduk di bawah pohon mangga, saya nangis. Aduh rasanya tuh, gimana ya, udah dapat pesanan banyak waktu itu, 6 bulan kan bukan sebentar ya. Udah dapat pesanan banyak, auto consumer juga, tapi itu didaftarin ke nggak tahu, saya nggak tahu didaftarin ke mana. Akhirnya, saya merenung, terus saya mutusin, saya nggak mau jalanin Atomi, ngapain sih jalanin Atomi, udahlah saya ngurus anak saja. Tapi kok, eee, pembeli-pembeli saya ini masih pengen beli barang sama saya. Nah, karena saya tahu caranya membangun jaringan kembali, akhirnya saya googling, cari-cari orang, mau mau dapat di mana, salah satunya itu Maida. Iya, ngaku ya Maida ya. Waktu itu dia bilang sama saya, "Vika, kamu udah daftar belum? Mana sini KTP kamu?" "Yah, Maida lu telat sedetik, KTP udah gua kirim ke sponsor lain." Gitu. "Kita belum jodoh Maida." "Ya, gimana ya?" "Ya udah deh." "Lah gimana dong?" Eee, tapi ya sudah akhirnya begitulah cerita cinta terpendamnya Bu Ida dan Wike gitu ya. Tapi sekarang masih tetap baik ya Bu Wike ya? Baik banget, dia Ya, mah Oni yang baik banget. Nah, apalagi memang setelah itu saya punya jaringan, bagus. Eee, balik lagi seperti tadi, udah mumbul tinggi banget, cus lagi. Jadi belum sampai di-open itu udah kempes lagi, 2 SM saya rontok. 2 SM saya rontok itu bukan SM yang dikasih sama orang ya, itu SM yang saya bangun sendiri. Itu rasanya, delosor lagi, udah menikmati, eee, income DM itu 2 SM rontok gitu dan itu di kaki yang ya salah satu kaki gitu dan akhirnya saya, eee, aduh gimana ya, udahlah anak-anak saya masih banyak kok, saya tahu kok caranya bikin adonan yang baru lagi. Nah, sekarang saya benar-benar nimbang, apa yang harus saya masukin supaya, jangan adonan saya seperti roti yang udah mumbul terus begitu dipencet kempes lagi, dipencet kempes lagi. Saya nggak mau bikin roti, saya mau bikin bolu aja. Bolu ini deh, apa tuh namanya, bolu black forest walaupun bantat enak, udah nggak masalah, nggak usah yang mumbul-mumbul. Jadi saya benar-benar selektif sekarang, siapa yang mau ikut di tempat saya bina baik-baik, walaupun itu masih masih berat sekali jalannya tuh seperti orang yang kakinya patah setengah gitu.
dan baru belajar pakai tongkat untuk jalan. Sakitnya seperti apa? Ya, sakitnya tuh di sini banget gitu. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Saya udah berkali-kali seperti itu, artinya kalau dari calon sponsor, terus saya bisa dapat posisi yang sekarang terus rontok lagi, terus jadi seperti sekarang lagi. Pastinya saya ke depannya jauh lebih bagus dengan adonan brownies saya. Walaupun hitam legit gitu, banyak yang cari gitu aja. Iya, begitu kira-kira dari saya, Ibu. Waduh, Bu Wike ini luar biasa ininya. Kiasannya roti bolu, roti Black Forest, terakhir malah brownies ya. Hitam Ini manis, ngerti manis. enggak itu roti itu? Ngerti lah, aku kan pinter makan, nggak pinter bikin. Berondong manis ya, hitam manis ya. Oh, iya. Iya, betul. Jadi saya mau yang manis-manis aja, Bu Ida. Ya, Iya. kita belajar dari kesalahan akhirnya bisa membuat sesuatu yang jauh lebih baik ya Bu Wike ya pastinya ya. Jangan sampai akhirnya ya jatuh lagi ke tempat yang salah, nggak bisa bangun, jatuh lagi, ya itu akhirnya Anda sendiri tidak menyadari kesalahannya di mana, seperti itu ya. Terima kasih Bu Wike, luar biasa. Ya, ada pertanyaan untuk saya yang terakhir itu Untuk line ya, masalah line pohon beringin itu seperti apa? Saya gambarkan sebentar ya Bu Vivi ya. Nanti kalau sempat sih mampir ke EC supaya saya bisa jelaskan ya. Jadi kalau yang pohon beringin yang kita bangun dulu itu adalah misalnya Bu Vivi di sini nih. Nah, Bu Vivi punya teman kan? Ini tadi A dan B. Lalu Bu Vivi sendiri punya orang kira-kira ada 5 orang atau 6 orang lah ya. Nah, Bu Vivi taruhnya ini temannya Bu Vivi ya. A1 lalu di sini kasih A2, sini B1, sini B2. Nah, ini istilahnya Bu Vivi ini pengen bantu si A ini supaya nanti dia bisa pairing lah. Nanti pas dapat Bu Vivi sendiri dapat orang lagi 10 orang, Anda bantu di sini lagi. Aku pengen nanti supaya istilahnya A dapat pairing nih. Atau nanti supaya B dapat pairing, B1, B2 semua dapat pairing. Akhirnya padahal mereka nggak jalan, mereka nggak mau jalanin, yang jalanin siapa? Bu Vivi semua akhirnya. Sebenarnya kalau di Atomi itu harusnya istilahnya orang Anda sendiri Bu Vivi, itu Anda taruh A, B, C. Anda buat lurus ke bawah. Ini orang Anda sendiri. Kalau misalnya mereka bawa orang, gimana ceritanya lah? Anda lihat dulu, misalnya A ini, aku mau ngenalin Atomi nih ke orang lain, tetapi A ini bilang bahwa aku belum mau jalanin bisnisnya. Pokoknya aku bisa sharing, tapi aku belum mau jalanin bisnisnya. Pada waktu orangnya A ini ditaruh di sebelah kanan dan ternyata dia ini belum mau jalankan, belum benar-benar serius menjalankan Atomi. Akhirnya orang-orang yang di sini akan terlantar. Nah, selama dia belum siap berkeluarga, kalau istilahnya Bu Ida siap berkeluarga, orang-orang dia ini tetap masih bisa ditaruh tetap ditaruh di kirinya dia. Dalam arti membantu supaya Bu Vivi bisa mengawasi, membantu mereka untuk bisa istilahnya sponsor itu masih bisa melihat ke jaringan lurus kita gitu. Bu Vivi sendiri bisa melihat ke bawah. Nah, kalau mereka di sini sebenarnya jaringan ini istilahnya kan tanggung jawabnya dari A ini untuk bisa istilahnya memberi makan, memberi pupuk, istilahnya mengajari mereka, membimbing mereka. Tapi kalau A sendiri belum siap, ya nggak masalah kita taruh di sini dulu. Kita akan bantu untuk istilahnya bantu membimbing, istilahnya bantu membimbing. Bukan pasti, oh kan nanti kalau di sini apakah Bu Vivi harus bertanggung jawab memberikan poin dan lain-lain? Enggak seperti itu. Bahwa kita bisa membimbing. Tetapi apakah terus kalau misalnya di sini apakah nggak bisa membimbing? Tetapi jadinya Bu Vivi ngurusnya berapa kaki? Misalnya yang di sini harus Anda urus, di sini Anda harus urus, orang yang di sini Anda harus urus juga, nanti belum orangnya B itu Anda harus urus, jadinya ya seperti yang tadi disampaikan Bu Ida dan kesalahan saya juga bahwa
ini kita jadi banyak kaki, bukan cuma dua binari aja. Jadi kalau udah yang seperti ini Anda bangun seperti ini namanya pohon beringin. Masalahnya bukan cuma Anda nanti akhirnya bingung jalan gimana pada waktu Anda akan menuju Diamond Master, Anda akan bingung mencari SM-nya yang mana. Itu karena supportnya juga susah pada waktu Anda mau Diamond Master ke atas. Kalau masih Sales Master, Anda mau mencapai Sales Master masih bisa karena masih dua-duanya kanan kiri itu masih sales dari pembelanjaan grup. Jadi mau acak kadut masih bisa. Makanya waktu saya mau DM itu istilahnya waktu itu benar-benar ya orang-orang yang tidak terlihat oleh kami dalam arti di sebelah kanannya yang saya bilang SM yang saya matikan itu, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang tidak bisa saya pantau. Nah, ini kalau misalnya jaringannya pohon beringin itu susahnya seperti itu, Bu Vivi. Jadi benar-benar kalau di Atomi itu kita berjalan kalau bisa benar-benar yang istilahnya mengikuti caranya Mr. Park, yaitu kita membuat tusuk sate. Nah, itu yang orang-orang kita sendiri atau orang member dari yang mereka belum siap untuk menjalankan, belum siap untuk jadi seorang leader, belum siap untuk menjadi partner bisnis, ya istilahnya taruh aja begini dulu. Seperti itu. Jadi istilahnya benar-benar masih kita support untuk bimbingan, mereka bisa benar-benar masih terlihat oleh kita yang di atas ini, seperti itu. Itu sih Bu Vivi, mungkin mau tambahkan kah oleh Bu Ida, Bu Ika? Cukup sih, di bawah masih ada pertanyaan satu, Rin. Oke. Bu Ika, gimana cara awal mau berkenalan dengan grup kiri, yang mana grup kiri kebanyakan teman-teman dari sponsor. Saya sudah berusaha buka satu-satu ID mereka yang rajin belanja, tapi ternyata nomor kontak HP itu HP sponsor saya, dan langsung bilang sponsor izin kenalan sama orang-orang di kiri itu. Mana Bu Ika? Oke. Nah, kalau sampai kita lihat ya, satu kaki kita ada orang-orang dan kita lihat, kita masuk ke my office-nya, kita lihat handphonenya itu HP-nya semua itu punya sponsor kita, hati-hati. Itu berarti orang-orang yang dijadi-jadiin cuma sponsor kita yang belanja, dia lempar-lemparin. Itu bukan makhluk hidup yang benar. Itu jadi-jadian. Jadi kalau kita minta kenalan ya Anda kenal, itulah kita bilang ya, satu kaki kalau itu banyak dilemparin sponsor, kita nggak tahu itu siapa. Apakah itu orang yang benar, apakah itu orang yang auto user, auto konsumen yang benar, atau yang bisa kita upgrade kepada orang yang bisa kita ajak untuk bisnis, itu biasanya kita susah tahu. Jadi kita agak susah di sini ya, kecuali di situ ya memang orang-orangnya ada ya. Nah, biasanya kan kita ada di dalam grup ya, di dalam grup. Nah, kita bisa kenalan. Nah, kalau kita yang bangun punya ya, kadang-kadang kan pasti udah ada member yang dibawa oleh member-member kita. Makanya di sini kalau memang satu line A Anda itu dari sponsor Anda semua, maka segeralah Anda juga ikut menginput teman yang Anda dapatkan masuk ke line itu ya. Jadi ada orang yang Anda pegang di line itu ya. Nah, kalau kita jualan, kita yang bangun, nah mungkin kita hanya referensi beberapa orang terus beranak-beranak dari jaringan dari member-member kita ya. Kita jangan berpikir, nah ini kan bukan gua yang prospek, ini dia yang dapat loh. Nah, jangan, semua yang di bawah kita itu udah anak kita, walaupun itu lahiran dari member-member kita. Nah, kita kan biasa bikin grup. Jadi kita harus tahu siapa-siapa mereka di situ. Jadi kita ikut komen, mereka bertanya kita jawab, kita say hello segala macam, walaupun belum pernah ketemu. Jadi mereka merasakan kehadiran kita sebagai leader mereka dan juga sebagai teman mereka di Atomi ini, gitu ya. Nah, jadi kalau yang dikasih sponsor, kalau minta ke sponsor bahwa misalnya di line A Anda, semuanya tuh lemparan sponsor, dan sponsor ini negara mana? Kalau masih di Indonesia, ya biasanya kan kita satu grup. Nah, lihat, intip. Yang di satu grup itu ada nggak orang-orang di line kiri Anda? Kalau ada, Anda sapa.
Anda mulai agak halo, selamat pagi. Misalnya itu ada Rini, Anda tahu, wah kiri-kiri saya ini ada Rini, ada Ida nih, ya kan? Ini orang-orang yang dilemparkan sponsor saya yang saya nggak kenal. Nah di situ Anda bisa nyapa mereka di grup, ya. Halo Rini, halo Ida. Di saat mereka nanya, Anda nyapa. Nah di situ Anda memulai komunikasi dengan mereka, buat mereka merasa kehadiran Anda, gitu ya. Atau Anda bisa japri mereka. Kalau mereka sponsor luar negeri, minta ke mereka, ada nggak grup untuk yang di jaringan kiri saya ini, orang-orangnya ini biasanya kan ada di grup ya, supaya mereka kan nggak, kalau memang itu adalah orang beneran auto consumer, pasti sponsor kita akan buat grup untuk ini, supaya dia nggak repot japrin satu-satu dong. Kalau ada produk baru, ada promo atau apa, kan nggak mungkin. Dia ada grup. Nah, minta kita juga di-invite ke grup itu. Bilang aja kamu pengen kenal orang-orang di line A kamu pengen hadir di dalam grup itu. Nah, kalau sampai dia bilang nggak ada grup, berarti sih itu jadi-jadian semua. Ya, jadi hati-hati kalau itu adalah jaringan jadi-jadian. Kenapa? Sekarang ada PV untuk Anda untuk bisa mengejar SM, mungkin lemparannya kuat. Tapi bagaimana untuk Anda jadi DM? Anda DM tuh Anda perlu ada mapping orang yang Anda pegang. Harus ada jenderal Anda kiri 2 kanan 2. Lah kalau ini makhluk jadi-jadian, siapa yang Anda pegang? Walaupun PV-nya kencang bisa buat Anda SM. Akhirnya nggak bisa kemana-mana kita. Ya, jadi teman-teman, plus dan minus. Jangan pernah bersedih, wah gue mah jaringan gue nggak ada, gue nggak ada sponsor. Bersyukur. Jadi kita ini selalu melihat sesuatu dari segi positifnya. Mensyukuri semua kondisi kita. Ya, kalau kita selalu melihat kondisi orang lain lebih nyaman, lebih enak, kita hanya bisa mengeluh, merasa kita adalah makhluk yang termiskin dan tersusah di dunia, maka itu akan membebankan hati Anda. Ya, nah kalau kita melihat dari yang kita tidak ada orang yang kasih satu helai rambut pun ya, nggak ada TV pun nggak ada apa-apa ya yang diluncurkan oleh sponsor kita, dengan tertati-tati kita membangun line kita bisa kenal mereka semua. Akhirnya kita bisa menciptakan jenderal mana yang saya pegang. Jenderal yang setengah jadi mengundurkan diri, ya kita cari jenderal lain. Karena apa? Ada calon jenderal yang lain mungkin kita bisa temukan lagi. Ya, itu kondisi yang menguntungkan bagi kita yang tidak dilemparin satupun. Nah, bagi mereka yang dilemparin, yang kayak contoh kasus itu, ya bersyukur juga. Artinya apa? Artinya paling nggak satu ini banyak TV ini, lunturan-lunturan, ya bersyukur. Tapi jangan menikmati itu tanpa Anda berplanning. Berarti apa? Berarti roti Anda nih, ya roti Anda di bahannya ini nggak jelas. Nah, jadi Anda harus bikin roti yang sempurna, yang paripurna. Gimana? Berarti Anda harus berusaha masuk ke sana, minta sponsor, aku mau masuk ke grup yang di line A saya itu yang banyak orang yang Anda taruh, mereka ada di grup mana. Saya ingin kenalan dengan mereka. Saya ingin tahu mereka dan saya ingin mereka merasakan saya juga sebagai salah satu leader mereka. Figur kita harus muncul di tim kita. Ingat teman-teman, siapapun yang mau sukses di sini, figur Anda harus muncul. Anda jangan berdiri di belakang sponsor Anda. Anda harus muncul. Ya. Nah, jadi kita bilang sponsor pengen kenalan. Nah, kalau sponsor bilang dia tidak ada grup situ, nah Anda sudah harus tahu, berarti ini jadi-jadian semua. Jadi Anda harus bersegera mendapatkan rekrutan Anda taruh di situ. Jadi harus Anda mulai membina, harus ada orang yang Anda pegang. PV yang sekarang ada itu adalah PV yang tidak matang, teman-teman. Ya, karena itu bukan dari auto consumer yang terbentuk, tapi ibaratnya tidak ada jenderal yang di situ yang akan lahir. Anda nggak bisa pegang. Jadi kita harus segera tahu ya. Jadi kita harus bisa membaca kondisi jaringan kita itu seperti apa. Ya, nah seperti itu. Segera coba tanya ke sponsornya. Mungkin itu. Dan satu lagi pesan saya teman-teman, bahwa Atomy ini bisnis yang sangat luar biasa. Peganglah ID Anda. Sekarang semangatlah membangun ID Anda. Kenapa? Anda bisa bayangin ID ini kan global ya. Kan tadi saya juga lagi WA dengan salah satu tim saya yang tadi pagi dia closing input Singapura dia yang siap mau belanja, mau bergerak juga, baru input dari Singapura, dia juga input UK, luar biasa ya. Nah teman-teman saya bilang, paling apes-apesnya amit-amit, kalau negara ini perang, segala bisnis hancur semua, Anda pindah negara, ya nggak tahu pindah kemana, negara ini hancur perang ya kan, Anda cuma ngantongin ID Anda aja, bisnis Anda tidak hancur dan tidak mulai dari nol. ID Anda pegang, pindah ke negara manapun, bisnis Anda tetap jalan.
ya, sangat luar biasa. Jadi ID Anda ini itu sangat penting. Kelolalah dengan baik, belajarlah dengan baik, cepatlah sukses ya, supaya Anda bisa banyak membantu orang lain. Itu aja dari saya. Amin. Mau cari di mana bisnis yang kayak Atomia? Wida, kalau dalam satu komunitas apa sebaiknya dimasukkan dalam jalur yang sama? Ya sebenarnya kayak gini nih, bukan hanya satu orang yang bertanya, banyak yang bertanya seperti itu. Itu kalau saya, ini kan masing-masing punya strategi ya. Kalau saya berbeda mungkin dengan leader Anda juga harus belajar juga mana yang terbaik menurut Anda. Saya tidak menyampaikan bahwa Anda harus ngikutin saya, tidak ya. Kalau saya lebih nyaman iya dijadikan dalam satu jalur. Kenapa? Apalagi kalau orang itu memang yang mendapatkan semua KTP itu adalah saya, misalnya ya kan. Saya mendapatkan orang misalnya 10 KTP ketika saya sedang bertemu di reuni ya, satu komunitas reuni SMP misalnya ya, berarti orang-orang itu akan saya taruh semua sederet. Kenapa? Ya supaya mereka saling topang dan tidak rebutan. Ya, kenapa? Kalau ditaruh di kanannya ya, misalnya ini Dewi kemudian saya taruh orang di kanannya Dedi, Anto udahlah, Dewi, Anto. Anto ini teman saya, ya teman Dewi, oke? Nah, tetapi akhirnya support itu harusnya tetap di saya karena saya mendapatkan, ini support itu seharusnya siapa? Dewi, karena di kanan Dewi. Nah, yang menjadi masalah kalau misalnya Dewi ini tidak jalan. Padahal semuanya itu saya dapatkan dalam satu waktu yang sama. Nah, ini yang jadi masalah nantinya. Teman-teman bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan ketika kemudian persahabatan akan menjadi hancur karena atomi ya, bisa dibayangkan betapa menyakitkannya ya, betapa buruknya atomi pada akhirnya. Jadi saya lebih suka ini jadikan satu deret seret gitu ya. Nah, nanti berjalannya waktu kita kan nggak tahu siapa yang berjalan nanti. Berjalannya waktu, kita edukasi bareng, saling topang ya, satu sama lain. Dewi itu Anto di bawahmu loh, ayo support yuk. Dewi misalnya, enggak aku mau jadi aja, konsumen aja, aku belum mau apa-apa. Enggak apa-apa, berarti saya lihat ke Anto, oke, ayo jalan. Oke, saya baru ganti support ke Anto untuk membantu Anto untuk dia mengembangkan jaringan bagaimana dan seterusnya. Dewi sementara saya abaikan dulu karena dia hanya memakai produk. Cukup saya kasih pengetahuan tentang produk nih loh, produk ini fungsinya untuk ini dan seterusnya. Tapi Anto saya menjadi pusat berikutnya. Dan begitu bawah-bawahnya demikian. Jadi ini lebih mudah. Sehingga ketika Anto misalnya ditaruh di kanan Dewi nggak kerjakan, saya tidak merasa berdosa. Karena saya tetap bisa support seperti itu. Kalau saya seperti itu ya, monggo itu saya rasa itu adalah cara tiap tim mungkin berbeda-beda ya. Ya, terima kasih. Ini udah jam 10 kentongan di rumah saya udah ngentong 10 kali. Yang nggak pernah tahu ada kentongan di tempat saya masih ada. Jadi kita tutup aja ya semalam hari ini. Terima kasih buat teman-teman, luar biasa. Semoga bisa membantu teman-teman untuk menghadapi masalah-masalah mungkin yang seperti kami sampaikan pada malam hari ini. Oke, kita tutup dengan pembacaan moto Atomi. Ayo buka mic-nya. Kita bacakan moto ini supaya kita tetap menjalankan Atomi dengan sesuai dengan moto perusahaan kita. Sudah siap semuanya? 3, 2, 1. Menghargai semangat, ciptakan visi, keyakinan, dalam kerendahan hati. Ayo, Kasih Tuhan memberkati. Terjawab rotinya ya, Bu. Bikin roti yuk. Ayo, saya makan aja. Aku icip-icip. Bye-bye. 5, 4, 3, 2, 1.